Selalu membiarkan siswa bermimpi saat ujian. Semakin hebat mimpi mereka, semakin tinggi nilainya, dan proses bermimpi itu disiarkan langsung di seluruh internet. Karena ini adalah dunia yang rentan diserang oleh kehampaan, orang perlu menciptakan roh-roh perkasa dalam mimpi untuk bertempur. Ketika aku bermimpi dan menciptakan neraka Huasia, suasana menyeramkan langsung membuat penonton gemetar ketakutan. Namun, pengawas ujian malah mengejek, mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang neraka. Itu hanyalah penampilan kosong. Ternyata budaya Huasia dunia ini mengalami kekurangan. Orang-orang tidak tahu tentang surga dan neraka serta mitos-mitos ini. Aku, seorang penjelajah waktu, menjadi satu-satunya pelaksana budaya Huasia. Namun, saat ini, aku mengalami kecelakaan di upacara kebangkitan pencipta mimpi. Potensi spiritualku adalah tingkat S. Suasana nol. Orang-orang yang menyaksikan kebangkitan, termasuk guru, menyembunyikan keraguan mereka. Mungkinkah dia tidak pernah bermimpi sebelumnya? Suasana nenekku saat kualitas tidurnya buruk lebih baik dariku. Suasana mimpi secara langsung menentukan tingkat kesulitan menciptakan mimpi. Semakin tinggi suasananya, semakin mudah untuk meningkatkan tingkat penciptaan mimpi. Memiliki potensi tingkat S menunjukkan potensi masa depanku tidak terbatas. Namun, suasana yang sedikit itu berarti aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain untuk mencapai ketinggian yang ideal. Orang ini sepertinya Su Emyu dari kelas 0 kelas 3 SMA. Kudengar dia adalah seorang jenius akademis yang sering mendapatkan nilai sempurna dalam ujian dasar-dasar penciptaan mimpi. Hehe, hanya tahu cara mengerjakan soal, apa gunanya? Jika tingkat mimpi tidak naik, kau hanya akan dibunuh oleh binatang buas luar angkasa. Bisikan di sekitarku tidak menarik perhatianku. Karena sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di benakku, membangkitkan bakat unik, Huasia kuno. Ketika orang lain terkejut dengan mitos atau pemandangan Huasia yang kau ciptakan dalam mimpi, kau akan mendapatkan sejumlah kekuatan keinginan. Kekuatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat pencipta mimpimu atau menciptakan mimpi yang lebih baik. Setelah membuka buku itu, aku terkejut menemukan bahwa buku itu mencatat semua budaya Huasia, meliputi Pangu dan Nua dalam mitologi. Kaisar dalam sejarah, semua puisi termasuk di dalamnya. Bagus, bagus, bagus. Selama aku memegang naskah ini, suasana yang rendah tidak masalah. Ketika aku menciptakan konten yang tercatat dalam Huasia kuno, Investiture of the Gods, Journey to the West, 3 alam surga, Pangu Nua, salah satunya saja, binatang buas luar angkasa kecil sama sekali bukan masalah. Namun, sebelum itu, aku harus menghadapi ujian masuk pencipta mimpi di depanku. Sifatnya mirip dengan ujian masuk perguruan tinggi di kehidupan sebelumnya. Perbedaannya adalah siswa terhubung ke mimpi melalui DreamNet dan memasuki suatu ruang. DreamNet diciptakan oleh seorang pencipta mimpi tingkat las dan mencakup mimpi super besar di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat puluhan kota yang diciptakan oleh mimpi. Sebagai tempat unik bagi para siswa untuk mengikuti ujian bersama, para kandidat melakukan penilaian pencipta mimpi di bawah pengawasan ketat pengawas. Kandidat Su Emyu, potensi spiritual S, suasana pencipta mimpi nyaris mencapai ambang batas mekanis untuk berpartisipasi dalam penilaian. Apakah kau yakin ingin mengikuti penilaian? Setelah konfirmasi, kau akan memasuki DreamNet untuk kebangkitan profesional dan ujian masuk pencipta mimpi. Konfirmasi. Pikiranku berangsur-angsur diselimuti kabut, yang membuatku tenggelam ke dalam mimpi. Orang lain yang tidak berpartisipasi dalam seleksi menatap punggungku saat aku pergi dengan tatapan menyesal. Bagaimanapun, para kandidat dengan suasana nol hampir sama dengan kegagalan di mata mereka. Setelah keheningan singkat, aku dibangunkan oleh suara tua dalam mimpi. Aku segera menyadari bahwa aku berada di tempat yang kosong. Apakah ini area pengujian DreamNet? Pertanyaan penilaian tahun ini akan seperti apa? Kandidat Su Emyu. Nomor 3484, otorisasi kualifikasi ujian berhasil. DreamNet secara resmi menghasilkan nomor ujian untukku. Pada saat yang sama, para kandidat di berbagai wilayah terhubung ke DreamNet satu persatu dan memasuki ruang DreamNet bersama-sama untuk menerima penilaian. Ujian masuk pencipta mimpi diadakan secara langsung. Pengamat dapat mengamati penampilan setiap peserta setiap saat. Semua yang diciptakan peserta dalam jaringan mimpi dapat dilihat oleh dunia luar. Saya pikir ini lebih baik. Nanti, hal-hal yang saya ciptakan melalui peradaban Tiongkok kuno pasti akan mendapatkan banyak nilai kejutan. Ujian pembuat mimpi dimulai tepat waktu. Itu Zihan dari keluarga saya di ruang siaran langsung 16. Dia pasti akan mendapatkan hasil yang baik tahun ini. Banyak orang tua yang berharap anak mereka menjadi naga mengirimkan informasi anak-anak mereka di saluran publik. Namun, kebanyakan orang lebih cenderung mencari peserta ujian yang memiliki bakat luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah bagian yang membuat penonton merasakan kegembiraan untuk pertama kalinya. Semakin luar biasa bakat seorang pembuat mimpi, semakin kuat kekuatannya untuk melawan monster void di masa depan. Dengan begitu, orang-orang biasa seperti mereka bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Saudara-saudara, cepat lihat ruang siaran langsung 123.456. Ini benar-benar bakat tingkat atas. Di dalam layar ada seorang gadis cantik jelita yang mengenakan seragam sekolah dan menundukkan kepalanya, menunggu dengan sepenuh hati soal ujian dibagikan.
Penonton di luar dapat dengan jelas melihat bilah atribut di sampingnya. Nama, Jiang Honging. Level saat ini, F. Potensi spiritual, 1 ditambah, sangat mendekati S. Kesesuaian profesi pembuat mimpi, 89. Ya Tuhan, ternyata bakat level S. Aku sudah hidup selama ini dan ini pertama kalinya aku melihat potensi seperti ini. Kesesuaian profesi bahkan mencapai 89. Kecepatan kultivasi di masa depan akan sangat menantang. Tiba-tiba, dia meninggalkan teman-temannya beberapa kali lipat. Aduh, ini seniorku. Di sekolah kami, dia adalah tokoh besar tingkat dewa. Sementara sekelompok orang masih berdiskusi tanpa henti di ruang siaran langsung Jiang Honging. Sebuah rentetan komentar publik menarik perhatian sebagian besar orang. Mengejutkan, seorang peserta ujian level S muncul dalam ujian gabungan ini. Semua orang bisa pergi ke ruang siaran langsung 3438 untuk menontonnya. Bahkan ada level S. Seketika, kerumunan orang yang besar berbondong-bondong seperti air pasang. Membanjiri ruang siaran langsungku. Saat ini, aku sedang duduk bersila di tanah berusaha membangkitkan pembuat mimpi serangan. Baru saat ini aku benar-benar merasakan betapa sulitnya memiliki kesesuaian hanya 1%. Kombinasi bakat dan profesi pembuat mimpi. Progresnya sangat lambat. Tapi apa yang dilihat orang-orang di luar adalah berbagai penglihatan yang muncul di sekitarku saat aku terbangun. Beberapa orang melihat segel giok besar berwarna abu-abu dan merah, bertuliskan, menerima mandat dari surga, panjang umur dan kemakmuran. Beberapa orang juga melihat air terjun yang mengalir deras, dengan prasasti batu bernama Tanah Berkah Gunung Huaguo. Gua tirai air surga. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Gaya bicara peserta ujian ini. Mengapa begitu berbeda dari yang lain? Sial, apakah ini peserta ujian level S? Mimpi yang baru saja berlalu terlalu mengejutkan. Layar yang dilihat oleh penonton di luar secara alami adalah manifestasi eksternal dari peradaban Tiongkok kuno ketika aku terbangun. Karena budaya naga di dunia ini mengalami fragmentasi. Sekarang mereka secara alami akan merasa bahwa hal-hal ini sangat baru. Pemandangan ini sangat indah. Tapi mengapa raksasa di layar terus mengejar matahari itu? Apakah ada komentar yang bisa menjelaskannya padaku? Ya. Aku juga melihat seorang manusia purba memegang busur dan anak panah ke arah 10 matahari. Sama sekali tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan peserta ujian ini. Semua orang dengan bersemangat berdiskusi untuk waktu yang lama. Sampai saat ini barulah ada yang memperhatikan. Panel atribut di sebelahku, nama Suemyu, potensi spiritual S. Kualitas Ki dan tingkat harmoni profesi 1, omong kosong. Banyak penonton melihat panel atribut lainnya ini. Semua terkejut, setelah memastikan bahwa mereka tidak salah lihat, ruang siaran langsung menjadi gempar. Ini terlalu keterlaluan. Kau bilang dia duduk di sini tanpa bergerak, mungkinkah dia masih dalam tahap awakening? Mungkin saja, lagi pula dengan kualitas Ki dan tingkat harmoni profesi yang begitu rendah, untuk membangkitkan profesi pembuat mimpi. Tidak diragukan lagi sangat sulit. Dalam situasinya, bahkan mungkin sampai ujian berakhir. Dia mungkin tidak akan berhasil terbangun. Sayang sekali, potensi spiritual tingkat S ini. Ucapan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, membanjiri layar di tempat yang tidak bisa kulihat. Selamat datang para peserta ujian. Di arena ujian cabang Huaxia di jaringan mimpi. Setelah 3 bunyi lonceng, suara tua tiba-tiba terdengar di langit. Ujian pembuat mimpi global kali ini, menggunakan sistem eliminasi di bagian akhir secara bersamaan. Para peserta ujian akan berada di jaringan mimpi. Melakukan ujian pembuatan mimpi selama sebulan, ujian dibagi menjadi 4 putaran. Setiap putaran akan mengeliminasi sebagian peserta dengan skor yang berada di peringkat terbawah. Semakin lama para peserta bertahan di jaringan mimpi, semakin tinggi pula skor ujian gabungan kalian. Peserta terakhir yang bertahan, akan mewakili negaranya, dan bertanding dengan akademi-akademi top dari negara lain. Selanjutnya akan diumumkan soal ujian putaran pertama, menciptakan dunia. Mohon para peserta ujian dalam waktu 1 hari. Gunakan kekuatan spiritual untuk menciptakan sebuah dunia yang telah mati. Setelah selesai menciptakan, jaringan mimpi akan langsung memberikan penilaian dunia. Mohon setiap peserta ujian untuk bersungguh-sungguh. Setelah pengumuman selesai, para peserta ujian di setiap ruang langsung menjadi gempar. Langsung membuat mimpi skala besar, dan terlebih lagi dunia yang telah mati. Bukankah para peserta ujian yang hadir sedang berada di usia muda? Bagaimana mungkin mereka tahu, seperti apa dunia yang telah mati itu? Untuk sesaat, banyak siswa dari area ujian mulai mengerutkan kening. Tentu saja, ada juga beberapa peserta ujian dengan imajinasi yang baik, yang sudah memiliki ide sendiri. Namun semua ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Saat ini aku masih diam-diam terbangun, profesi pembuat mimpiku. Pada saat yang sama tenggelam dalam megahnya Tiongkok kuno. Hal ini kulakukan hampir sepanjang hari. Seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan pelaksanaan ujian. Setengah hari telah berlalu dan sudah ada banyak peserta ujian yang menyerahkan jawaban di papan peringkat Raja Mimpi. Juga mulai terus-menerus memperbarui nama-nama peserta ujian, yang membuat orang-orang yang menonton berseru berulang kali. Jiang Hongchao, Benda Mimpi, Makam Bintang.
Mendapatkan penilaian tingkat B Raja Mimpi. Ya Tuhan, mimpi ini ternyata bisa mencapai potensi tingkat B. Hasil karya Qian Cheng, peserta dari distrik Xinghe, yaitu pembakaran tulang kering, sangat mirip dengan aslinya. Lautan darah dan gunung tulang di medan perang juga mendapatkan peringkat B dari Raja Mimpi. Kemudian, ada Sukun, peserta lain dari distrik Xinghe. Karya buatannya, Salib Akhir Zaman, juga mendapat peringkat B. Peserta dari berbagai distrik di Tiongkok telah menyerahkan karya buatan mimpi mereka. Komentar di layar penuh dengan seruan kaget. Bagaimanapun, ini adalah mimpi pertama yang diciptakan oleh peserta sejak mereka terbangun sebagai pembuat mimpi. Sejak awal sudah memiliki potensi B. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, akan jadi apa? Saya secara sepihak menyatakan ini adalah generasi pembuat mimpi terkuat dalam sejarah. Mimpi dengan potensi B ini sangat luar biasa. Jika ada yang bisa membuat mimpi yang lebih baik, saya akan cuci rambut sambil berdiri terbalik malam ini. Semakin banyak orang berdatangan ke ruang siaran langsung saya. Meskipun saya hanya duduk diam, potensi es masih menarik perhatian banyak orang, meskipun tingkat keharmonisan udaranya sangat rendah. Namun, ciptaan Jiang Hongqiao mendapat peringkat B, peringkat es saya masih bisa memberi mereka harapan. Akhirnya, buku kuno Tiongkok di benak saya memancarkan cahaya terang dan menyatu sepenuhnya dengan kesadaran saya. Saya juga berhasil menyelesaikan kebangkitan sebagai pembuat mimpi dan akhirnya bisa menjawab pertanyaan. Setelah menarik kesadaran dari benak saya menghela napas panjang dan memijat bahu saya yang pegal. Setelah sedikit istirahat, saya mulai memeriksa atribut saya. Pembuat mimpi berhasil dibangkitkan. Level saat ini, F. Kemampuan profesional pembuat mimpi. Pembuatan mimpi. Dapat menghabiskan kekuatan mental untuk menciptakan segala adegan dan makhluk yang ada dalam pikiran. Kekuatan atau kelemahan mimpi. Tidak ada hubungan mutlak dengan level saat ini. Pembuat mimpi level F juga dapat menciptakan mimpi level S. Perbedaannya adalah tidak memiliki kekuatan mental yang cukup. Apakah soal tahun ini adalah menciptakan dunia yang mati? Saya bergumam pelan, lalu teringat akan ujian serius. Namun, 3/4 waktu sudah berlalu. Kebangkitan sialan ini menghabiskan begitu banyak waktu. Untungnya, saya tidak panik karenanya. Setelah bergabung dengan peradaban Tiongkok kuno, saya menemukan bahwa selama ada konten budaya Tiongkok yang tercatat, saya dapat langsung mengekstraknya dari buku. Tidak perlu membuang kekuatan mental untuk membuat draft dan menyusun ulang. Dengan kata lain, ini akan sangat menghemat waktu dan pemborosan kekuatan mental yang tidak perlu. Dunia setelah kematian, saya langsung memikirkan tempat yang paling representatif dalam mitologi Tiongkok. Diu, dunia bawah, adalah kerajaan kematian yang lengkap. Di dalamnya terdapat gerbang hantu, jalan Huangquan, jembatan Naihe, aula batu Yama, dan 18 tingkat neraka. Diu, alam baka, Tiongkok ini bukan milik siapapun. Dengan pemikiran ini, aku mulai menciptakan kembali suasana di alam baka. Tentu saja, dengan kekuatan mentalku saat ini, meniru semuanya adalah hal yang mungkin. Tentu saja itu tidak realistis. 30 poin kekuatan mental hanya cukup untuk mereplikasi sebagian kecil pemandangan alam baka. Namun, ini sudah cukup. Ada pergerakan. Orang-orang yang menunggu di ruang siaran langsung terkejut dan gembira. Beberapa orang juga menggelengkan kepala tanpa daya, mengatakan bahwa waktu hanya tersisa 1/4. Bahkan dengan potensi es, mereka mungkin tidak dapat menciptakan adegan yang bagus. Tentu saja aku tidak bisa melihat semua ini. Saat ini, halaman-halaman buku Tiongkok kuno berbalik. Segera, sebuah bangunan berwarna hitam legam. Dengan plakat bertuliskan 18 hantu jahat tertangkap di mata. Di atasnya tertulis 3 karakter gerbang hantu yang menakutkan, membuat semua orang yang melihatnya merasa ngeri. Aku berencana untuk memulai dari gerbang hantu ini, menciptakan mimpi kematian di benakku. Hehe. Saatnya membiarkan dunia ini merasakan esensi sejati Tiongkok. Bersamaan dengan gelombang pikiranku, seluruh ruang pembuatan mimpi segera bergetar. Jalan kuno yang gelap dan sunyi perlahan muncul dari bawah kaki, disertai dengan kabut hitam yang melayang. Jalan batu biru kuno yang kuno dan berbintik-bintik juga secara bertahap menunjukkan konturnya dari kabut hitam, seiring dengan pemandangan yang secara bertahap menjadi nyata. Sejumlah besar penonton yang tinggal di ruang siaranku tiba-tiba merasa takut di hati mereka. Kenapa gambar orang ini semakin menyeramkan? Hanya dalam sekejap mata, pemandangan yang awalnya sangat indah tiba-tiba dipenuhi angin dingin. Membuat orang merasa menggigil. Bunga-bunga merah cerah yang indah bermekaran di tepi jalan batu biru, membawa kepolosan. Sebuah gerbang besar yang dalam muncul dari tanah, dengan plakat horizontal seperti karat darah terukir 3 karakter yang tidak dikenal. Terlihat seperti tulisan kuno, tetapi itu adalah tulisan yang tidak mereka kenal. Tapi entah kenapa, sejenis benda yang tidak dikenal muncul dari hati para penonton, membuat mereka menyebutkan nama gerbang gunung ini. Gerbang hantu. Untuk sementara waktu, banyak penonton menunjukkan ekspresi ngeri, seolah-olah hembusan angin dingin meniup jiwa mereka. Aku yang pertama patuh. Rentetan komentar di ruang siaran langsung meledak seperti air mancur pada saat ini. Aku menyerah. Di sini tempatku gurun, tapi mimpi ini membuatku merasa semua yang bertiup adalah angin sejuk. Saudara-saudara, ini terlalu ajaib.
Aku baru saja melihat bunga itu dan mengira aku akan mati. Aku sedikit tidak sabar untuk berjalan-jalan di gerbang hantu itu. Aku merasa lemari di belakangku bergerak. Aku kabur dulu. Para penonton mengirim spam di ruang siaran langsung. Otakku juga dibombardir dengan rentetan teks. Liu Xian terkejut dengan ciptaanmu, bagian yang rusak dari alam bawah. Mendapatkan kekuatan asal 0,1. Feng Xiaogang terkejut. Mendapatkan kekuatan asal 1. Terus-menerus ada orang yang terkejut dengan alam bawah yang aku ciptakan. Nilai perolehan kekuatan asal juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja aku tidak tahu kenapa. Kenapa nilai yang diberikan setiap orang berbeda? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak. Aku terus berinvestasi dalam penciptaan alam bawah. Ketika 3 pemandangan gerbang hantu, Sungai Wangchuan, dan jembatan Naihe selesai diwujudkan, keringat dingin sudah mulai keluar dari kepalaku. Sepertinya kekuatan mentalku sudah hampir mencapai batas. Setelah dunia diciptakan, masih perlu mengandalkan kekuatan mental sendiri untuk mempertahankannya. Jika masih ingin menyempurnakan Diu, Huangquan Road dan jembatan Naihe yang telah dibuat sebelumnya, semuanya akan perlahan menghilang karena kurangnya dukungan kekuatan mental. Sayang sekali, Diu saat ini hanyalah puncak gunung es. Aku tidak tahu berapa nilai yang bisa kuberikan untuk Diu versi yang belum selesai ini. Aku menggunakan sisa kekuatan mentalku untuk memadatkan gumpalan kabut hitam menjadi muka sapi setengah jadi. Kemudian aku menyerahkan mimpi itu. Ruangan segera kembali ke keadaan semula. Tidak sampai 3 menit. Siaran ujian yang tadinya berhenti diperbarui, kembali mengumumkan, peserta ujian nomor 3484, Su Mu, dengan alat ciptaannya, Diu, memperoleh peringkat S. Hadiah 100 poin. Setelah siaran selesai, nama Su Mu langsung menempati puncak papan peringkat. Seketika seluruh tempat menjadi gempar. Ya Tuhan, ini peringkat S. Peserta ujian bernama Su Mu ini benar-benar menciptakan mimpi kematian dengan potensi peringkat S. Jika mimpi ini dipelihara dengan baik, di masa depan pasti akan menjadi senjata ampuh di medan perang kehampaan. Ketahuilah bahwa mimpi yang digunakan para siswa dan mahasiswa untuk ujian saat ini adalah ciptaan mimpi tingkat S. Para peserta ujian yang mengikuti ujian bersamaku juga terkejut. Semua orang bertanya-tanya siapa Su Mu ini, terutama mereka yang berada di peringkat atas. Mereka bisa mendapatkan peringkat B pada kreasi pertama mereka. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka adalah yang terbaik saat itu. Tapi bagaimana mungkin tiba-tiba muncul pendatang baru yang tak terduga? Begitu muncul, mereka langsung mendapatkan peringkat S. Siapapun akan merasa bahwa ini terlalu berlebihan. Seorang peserta ujian dengan nomor 125 memiliki sedikit kegelapan di wajahnya. Apakah Su Mu ini berasal dari keluarga besar? Menciptakan mimpi peringkat S pada kali pertama. Apakah itu kebetulan bertemu dengan mimpi dasar yang dikuasainya? Sialan. Peringkat pertama di setiap putaran ujian bisa mendapatkan hadiah. Sebelumnya kita semua mendapatkan peringkat B dan mungkin bisa dibagi rata. Orang ini muncul. Semua hadiah akan diambil olehnya. Ada juga peserta ujian yang membelalakan mata tidak percaya. Mimpi peringkat S bahkan perlu dipikirkan kakek untuk sementara waktu sebelum bisa dibuat. Bagaimana mungkin orang ini bisa melakukannya hanya dalam 1 hari? Orang-orang di luar, cepat panggil penilai profesional keluarga untuk merasakan Diu. Jika tidak mencapai level peringkat S, harus mengajukan keluhan yang baik tentang pihak penyelenggara ujian. Gadis itu berteriak kehampaan di depannya. Di tempat yang tidak bisa dia lihat, rentetan pesan terus bermunculan dengan tulisan, diterima. Dibandingkan dengan peserta ujian yang dalam keadaan tertutup, penonton yang berkeliaran di luar jauh lebih nyaman. Ruang siaran langsung 3484 dibanjiri oleh sejumlah besar pengunjung. Hanya saja sekarang mimpi telah diserahkan, hanya tersisa aku yang menutup mata dan memulihkan kekuatan mental di dalam adegan. Banyak adegan hanya bisa disampaikan oleh penonton setia di ruang siaran langsung dengan berteriak menggunakan pengeras suara. Pernyataan yang membuatku merasa ingin mati membuat penonton baru tercengang. Benarkah? Sebentar lagi setelah ujian selesai, karya mereka akan ditampilkan. Aku ingin melihat apakah yang disebut Diu ini. Benarkah sehebat yang kalian katakan? Ada banyak pembuat mimpi di sini. Tidak seperti penonton biasa yang hanya bisa melihat ciptaan mimpi dari luar. Orang-orang yang membangkitkan profesi pembuat mimpi bisa memasuki mimpi dan secara pribadi mengalami mimpi yang diciptakan oleh para peserta ujian. Aku juga ingin mengunjungi Diu. Baru-baru ini aku mendapatkan kemampuan sebagai pemimpi. Adakah yang punya minat sama dan mau membentuk tim? Ayo kita bertualang ke alam baka bersama. Yang ingin ikut, ketik 1 di kolom komentar. Mari kita lihat. Kalau tidak salah, sebagian besar komentar adalah angka 1. Aku melihat nilai kekuatan asliku terus bertambah, dan hatiku dipenuhi kebahagiaan. Dari mulai membangun Diu hingga menyerahkan penilaian. Nilai kekuatan asliku telah terkumpul hingga 200. Mencoba menggunakan kekuatan asli ini pada level pencipta mimpiku. Seiring dengan berkurangnya nilai kekuatan asli, energi mentalku yang habis secara bertahap terisi kembali. Rasa lelah juga menghilang. Aku melihat lagi level pencipta mimpi saat ini, masih F, belum meningkat. Tapi energi mental telah meningkat dari 30 menjadi 32. Peningkatan yang terlihat jelas ini sangat bagus.
Kekuatan asli dapat terus dikumpulkan sendiri. Obat-obatan dan pil harus bergantung pada ki dan pengukuranku untuk meningkatkan level. Itu harus menunggu sampai kapan? Di sisi lain, penguji yang bertanggung jawab atas areaku juga terkejut dengan hasilnya. Di areaku, ada peserta yang bisa menciptakan mimpi level S? Pemuda bernama Cendehan ini tampak tidak percaya. Sebagai ciptaan mimpi level S dari Raja Mimpi, biasanya tidak ada kesalahan penilaian. Namun, menurut Cendehan, hasil hari ini sangat aneh. Secara umum, jika penguji menyadari ada sesuatu yang salah, mereka harus melapor ke kepala penguji. Tapi dia merasa mampu mengatasinya. Tidak perlu merepotkan kepala penguji pencipta mimpi level B ke atas. Lagi pula, area ujian ini dibagi berdasarkan atribut siswa. Bisa dibagi ke areanya secara alami berarti data komprehensif peserta ujian ini tidak terlalu bagus. Penilaian level S ini pasti kesalahan Raja Mimpi. Baru bangun saja sudah bisa menciptakan mimpi level S. Jika tumbuh dewasa, bukankah akan menjadi masalah besar? Cendehan memutuskan untuk secara pribadi pergi ke Diu untuk mengalaminya. Raja Mimpi, muat mimpi Diu peserta ujian 3484. Sebuah suara terdengar. Ruang di sekitar Cendehan bergetar hebat. Tidak lama kemudian, dia dipindahkan ke pemandangan Diu. Yang pertama kali dilihatnya adalah kabut hitam. Jalan batu biru yang dingin membentang dari bawah kakinya ke kedalaman kegelapan. Cendehan mengamati pemandangan di depannya dan sedikit tersenyum. Level S hanya ini? Meskipun aura kabut hitam yang bercampur dengan angin dingin ini memang bisa membuat orang merinding beberapa kali, tapi hanya itu saja. Lagi pula, dia pernah berada di medan perang fight. Dia telah melihat banyak kekejaman antara hidup dan mati. Sedikit badai di depan matanya tidak akan membuatnya menjadi pengecut. Sepertinya Diu ini hanya memiliki reputasi palsu. Tepat ketika mata Cendehan menunjukkan penghinaan, dia tiba-tiba mendengar raungan dari belakangnya. Sudah hidup atau mati? Mengapa masih ragu-ragu? Suara tiba-tiba ini langsung membuat bulu kuduk Cendehan berdiri. Begitu dia berbalik, dia merasakan rantai besi hitam melilit tenggorokannya. Yang dilihatnya adalah monster berkepala banteng bertubuh manusia yang diliputi aura kematian. Kepala banteng memegang rantai, wajahnya mengerikan, benar-benar postur aneh dari kehidupan yang merenggut jiwa. Ternyata itu adalah makhluk mimpi setengah jadi. Cendehan tiba-tiba merasakan hatinya bergetar. Firasat buruk langsung menyerbu hatinya. Awalnya, itu hanya adegan yang menggambarkan kematian, tidak ada bahaya sama sekali. Tetapi begitu ada makhluk mimpi, itu berbeda. Peserta ujian ini benar-benar menciptakan makhluk mimpi dengan energi mental yang berlebih sambil menyelesaikan adegan mimpi. Kekuatan mental macam apa yang bisa melakukan ini? Ekspresi Cendehan berubah drastis. Dia dengan cepat membuka mulutnya, ingin menghentikan mimpi itu. Tetapi rantai hitam di lehernya tiba-tiba mengencang. Monster berkepala banteng menarik ke belakang dengan kekuatan di tangannya. Hanya suara, bang, yang terdengar. Cendehan hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, terbang keluar mengikuti rantai monster berkepala banteng. Pada saat yang sama, rantai besi itu terbakar dengan asap hitam. Sensasi terbakar yang mendalam ke dalam jiwa menyebar dari hati Cendehan. Ketika dia mendongak lagi, dia menemukan orang yang persis sama dengannya berdiri di posisi sebelumnya. Namun, dirinya berubah menjadi kondisi jiwa yang transparan. Jiwanya benar-benar ditarik keluar dari tubuh oleh monster berkepala banteng di depannya ini. Ya Tuhan, sampai seperti ini. Ini benar-benar mimpi dengan potensi es sejati. Ekspresi Cendehan langsung berubah menjadi panik. Dia segera berusaha mengeluarkan suara seraknya untuk meminta bantuan Meng Wang. Meng Wang, tolong. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, ekspresi panik Cendehan sudah menjadi tenang. Pikiran-pikiran tentang meminta bantuan di benaknya juga menghilang dengan cepat seperti pasir hisap. Pada akhirnya, hanya ada satu pikiran yang tersisa. Aku sudah mati. Ya, aku sudah mati. Cepatlah jalan. Monster berkepala banteng itu menarik rantai sambil membentak. Kebingungannya yang semula sedikit ada juga menghilang seketika setelah dibentak oleh si kepala banteng. Dia hanya berjalan tanpa semangat menuju gerbang hantu, sambil terus-menerus menggumamkan kalimat, aku sudah mati. Dalam keadaan linglung, dia melewati gerbang hantu. Sepanjang jalan sampai di tepi sungai Wangchuan, perasaan sedih yang tak bisa dijelaskan langsung menghantam hati Cendehan. Ada dorongan kuat untuk menangis. Jembatan kecil 3 tingkat membentang melintasi sungai. Di bawah jembatan, ada banyak tentara hantu yang melayani di air sungai. Seolah-olah jika tidak hati-hati terjatuh dari jembatan, akan menjadi salah satu tentara hantu di sungai ini. Monster berkepala banteng berhenti di tepi jembatan, mulutnya bahkan melantunkan sebuah puisi. Lidah tembaga anjing besi makan dengan sungguh-sungguh, selamanya jatuh ke jurang kesengsaraan tanpa jalan keluar. Generasi muda. Jika semasa hidupmu memiliki banyak dosa, maka berjalanlah di bawah jembatan. Jika memiliki kejahatan seumur hidup, berjalanlah di jembatan tengah. Jika berbuat baik dan mengumpulkan pahala, menjadi orang baik, berjalanlah di atas jembatan. Pergilah. Setelah berkata demikian, rantai besi di leher Cendehan mengendur. Seluruh tubuhnya tanpa sadar berjalan maju. Masa lalu mulai muncul seperti melihat bunga dari atas kuda. Baru setelah dewasa,
Dia terbangun sebagai pencipta mimpi dan masuk ke universitas top. 2 tahun kemudian, dia sedikit berhasil mengikuti mentor untuk bertarung di medan perang ruang hampa dan mengakhiri seekor monster raksasa luar angkasa. Seiring dengan terus munculnya masa lalu, pikirannya yang semula bingung juga sedikit pulih. Tetapi entah mengapa, dia merasa bahwa dia seharusnya bisa berjalan di atas jembatan. Pada saat yang sama, ada pikiran kuat yang muncul, mendorongnya untuk berteriak keras ke langit, "Pak Tua, selamatkan aku." Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah batasan di dalam tubuh Cendehan dipatahkan. Sinar cahaya dari jiwa tubuhnya terbang keluar dan dengan cepat menyatu ke dalam jaringan mimpi. Di kantor Dewan Universitas Top Pencipta Mimpi, seorang lelaki tua berambut acak-acakan yang sedang minum anggur tiba-tiba memuntahkan anggur dengan suara, "Pu, celaka." Kentang mengalami kesulitan. Kemudian sosok emas muncul begitu saja di neraka. Ini akhirnya berhasil menarik Cendehan dari jembatan Naihe. "Huhu, Pak Tua, akhirnya kau datang." Mimpi siswa ini benar-benar abnormal. Neraka ini benar-benar memiliki sesuatu. Lihatlah dirimu yang tidak berguna itu. Orang tua itu juga mulai mengamati lingkungan neraka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi imajinasi siswa ini. Benar-benar menakjubkan. Bahkan ada makhluk mimpi yang kuat seperti monster berkepala banteng. Jika ini tidak berada di dalam ruang jaringan mimpi untuk ujian, aku harus berusaha keras untuk menekannya. Apakah ini benar-benar bisa dilakukan oleh siswa yang baru saja terbangun? Yang tidak mereka ketahui adalah, ini sebenarnya sepenuhnya aku tiru dari Tiongkok kuno. Ding Chengde, terima kasih atas karya mimpi Anda, versi tidak lengkap dari neraka. Merasa sangat ketakutan, kekuatan asal bertambah 200. Chen Fengqiu terhadap ciptaanmu, versi tidak lengkap dari alam baka. Merasa terkejut, kekuatan asal bertambah 500. Aku seperti mendapatkan pelanggan besar. Melihat nilai kekuatan asal milikku tiba-tiba naik, aku langsung mengerti bahwa jumlah perolehan kekuatan asal ini dinilai berdasarkan kekuatan orang yang terkejut. Orang bernama Chen Fengqiu ini benar-benar hebat. Pasti tokoh besar. Nol kan? Aku tidak langsung menggunakan kekuatan asal ini, melainkan menyimpannya untuk menciptakan mimpi yang lebih baik di kemudian hari. Ujian penciptaan mimpi pertama ini juga berakhir dengan keterkejutan dari kepala penguji. Selanjutnya adalah pengumuman hasil ujian. Semua peserta dengan total poin di bawah 30 akan dieliminasi. Level S 100 poin, level B 80 poin, dan seterusnya. Tentu saja, mimpi S level milikku akan mendapatkan hadiah 100 poin sebagai contoh. 100 peserta teratas juga akan mendapatkan hadiah tertentu, dan mimpi yang diciptakan oleh 100 siswa teratas. Semua akan dibuka untuk umum dalam waktu 3 hari. Para pembuat mimpi yang tertarik dapat membayar sejumlah uang untuk berkunjung. Mendengar ini, seluruh tubuhku langsung bergetar. Mimpi yang dibuka untuk umum pasti akan mengejutkan lebih banyak orang. Bukankah nilai kekuatan asalku akan naik dengan cepat saat itu? Sambil berpikir, pengumuman khusus terbaru telah diterbitkan. Berdasarkan keputusan tim ruang ujian, akses ke mimpi, DIU, milik peserta ujian nomor 3484, SUMU, akan dibatasi. Mimpi ini mungkin menyebabkan kerusakan psikologis dan intelektual pada orang. Hanya mereka yang gigih yang dapat masuk lebih dalam. Pembuat mimpi berhak untuk mengamati. Begitu pengumuman ini keluar, kehebohan kembali terjadi. Bahkan pihak penguji pun mengatakan hal yang sama. Ini sudah cukup membuktikan betapa berharganya DIU yang kumiliki. Meskipun ada ambang batas yang ditetapkan, ini bagaimanapun juga adalah mimpi S-level yang diciptakan oleh seorang peserta. Untuk sesaat, banyak keluarga mulai mengatur orang untuk masuk dan melakukan inspeksi. Yang menantiku adalah perebutan sejumlah besar nilai kekuatan asal. Mengenai gagasan seseorang untuk mereplikasi alam baka setelah mengamatinya. Aku sama sekali tidak khawatir tentang hal ini. Bagi pembuat mimpi, setiap mimpi berasal dari pemahaman mereka sendiri. Bahkan jika pengamat mereplikasi DIU, alam baka, dengan sempurna, efek yang dihasilkan hanya akan meniru dan tidak akan mencapai 1/10 dari versi asli DIU. Tidak lama kemudian, aku menerima hadiah pertama yang dikirim oleh pihak penguji, ladang bintang penciptaan mimpi. Ladang bintang mimpi yang dapat disimpan di dalam lautan kesadaran seseorang dan memiliki fungsi menyimpan benda-benda ciptaan mimpi. Setelah membaca pengantar ini, mataku berbinar. Aku pernah mendengar tentang benda ini sebelumnya. Ini adalah alat penciptaan mimpi yang diciptakan oleh pembuat mimpi tingkat pertama, setara dengan dunia kecil. Dengan benda ini, aku bisa menyimpan DIU yang telah kurancang dengan cermat di dalamnya. Aku tidak perlu khawatir akan menghilang karena kekurangan kekuatan mental untuk mempertahankannya. Ketika dibutuhkan, aku bisa mengeluarkannya dari sana. Ini hanyalah artefak bagi pembuat mimpi tingkat rendah. Dengan benda ini, ronde pengujian berikutnya bisa lebih mudah. Ini membuatku menantikan hadiah selanjutnya. Saat orang-orang yang dieliminasi pergi dari mimpi dengan putus asa. Ronde pengujian pertama ini juga berakhir. Ujian berikutnya akan diadakan dalam 3 hari. Saat menerima hal-hal yang perlu diperhatikan. Aku penuh dengan keraguan tentang isi ujian. Karena kita semua akan dikirim ke tempat bernama Kota Mimpi. Dengan kata lain, dalam 3 hari sebelum ujian ini, kita semua akan tinggal di kota mimpi.
Dan masalah ini dengan jelas menunjukkan bahwa siswa dengan poin di atas 30 dalam 3 hari baru bisa mengikuti putaran ujian berikutnya, dan sekarang siswa dengan skor di bawah 30 sudah tersingkir semua. Jelas ada sedikit kontradiksi dalam aturan ini. Dengan kata lain, sangat mungkin kita akan menghabiskan poin di kota mimpi. Mungkin kota mimpi ini juga merupakan bagian dari ujian kali ini. Sambil berpikir, tubuhku sekali lagi diselimuti kabut dan tertidur. Saat aku bangun lagi, aku sudah berada di bus menuju kota mimpi. Aduh, jangan tidur semuanya. Kota mimpi sudah sampai, bangun semuanya. Sebuah suara kasar mengganggu tidur para siswa di dalam bus. Turun semua, aku masih harus menarik perjalanan berikutnya. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Tiba-tiba ada begitu banyak orang yang datang. Aku membuka mata dengan bingung dan menemukan sekelilingku penuh dengan siswa yang sama bingungnya denganku. Jelas mereka semua adalah peserta ujian yang lulus tes pertama secara kolektif. Beberapa siswa tidak tahan dengan kekasaran sopir dan membalas dengan beberapa keluhan. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa yang berdiri di depan mereka adalah pria kekar, berkulit gelap, dan berwajah garang, satu persatu mereka menundukkan kepala dan layu. Tetapi pria itu tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Dia menunjuk beberapa orang dan berkata, "Kalian beberapa, ongkos bus kali ini 10 poin. Ongkos bus untuk orang lain 5 poin. Bayar poinnya baru bisa turun dari bus." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Ternyata ongkos bus saja harus 5 poin. Benar saja, seperti yang aku duga, di kota mimpi ini, semua harus dilakukan dengan poin. Karena naik taksi saja membutuhkan 5 poin, maka biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi setelah memasuki kota mimpi mungkin akan lebih tinggi. Beberapa siswa yang berada di ambang batas langsung putus asa. Jika mereka tidak dapat mengumpulkan 30 poin dalam 3 hari, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki ujian kedua. Sopir itu dengan tidak sabar melirik seluruh tempat. 5 poin tidak akan merenggut nyawa kalian. Cepat turun dari bus, daripada mengeluh. Lebih baik cepat pergi ke kota mimpi dan mendapatkan poin. Aku menghitung mundur 5 angka. Orang yang tidak bangun dari kursinya. Patah tangan atau kaki, aku tidak bertanggung jawab. Para siswa tidak punya pilihan selain turun dari bus dengan hati-hati, dan dengan ekspresi sedih menggesek poin yang sesuai saat melewati sopir. Aku tidak tahu bahwa mobilku mengalami hal seperti itu. Puluhan ribu peserta ujian yang berkumpul menghadapi masalah biaya perjalanan. Adegan ini sedang disiarkan ke dunia luar dalam bentuk siaran langsung. Orang tua yang sedang menonton siaran langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tegang. Saat merasa khawatir, mereka melihat seseorang berbicara dengan sengit di saluran obrolan umum. Saudara-saudara, peserta ujian di ruang siaran langsung 3438 benar-benar curang. Mengapa SUMU ini tidak perlu membayar biaya perjalanan? Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Tunggu, mengapa nama SUMU ini terdengar familiar? Ketika aku turun dari bus, sopir yang awalnya terlihat garang itu langsung menunjukkan senyum ramah. Adik kecil, kamu sudah bekerja keras di sepanjang jalan. Biaya perjalananmu dibebaskan saja. Ayo, ini belasan poin. Anggap saja ini hadiah perkenalan dari kakak. Penonton di ruang siaran langsung yang melihat adegan ini menjadi gempar. Ini tidak adil. Mengapa Zihanku harus membayar 5 poin? Kecurangan? Apakah harus sejelas ini? Tepat ketika penonton ribut ingin melaporkan. Beberapa pesan di bilah komentar berikutnya membuat mereka terdiam. Jiang Hongtao dari distrik Xinghe juga tidak perlu membayar biaya tol. Sopir itu memberinya 5 poin sebagai hadiah perkenalan. Di tempatku juga sama. Sepertinya 100 peserta ujian teratas di wilayah ujian Tiongkok semuanya diberi 5 poin. Hanya SUMU, yang berada di peringkat pertama, yang diberi belasan poin. Ternyata dia adalah SUMU, juara pertama kali ini. Orang-orang yang baru pertama kali masuk ke ruang siaran langsungku langsung mengerti. Hadiah ini pantas didapatkan oleh orang di atas, oke? Kalau kau hebat, coba juga dapatkan peringkat 100 besar. Orang-orang yang belum turun dari kendaraan pun langsung menatapku dengan iri. Namun, aku justru mengerutkan kening, merasa akan mendapat masalah besar. Setelah menerima poin ini, apa yang harus kubayar? Pintar, aku suka berbicara dengan orang pintar sepertimu. Setelah memuji, sopir itu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Semua yang perlu dikatakan sudah ada di atas. Setelah membacanya, keputusan ada di tanganmu. Tentu saja, aku yakin kamu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan poin ini. Setelah mendengar itu, aku menerima kertas itu dan mengucapkan terima kasih, lalu buru-buru turun dari mobil. Lagi pula, hanya aku yang mendapat hadiah di saat begitu banyak orang membayar biaya jalan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku hanya bisa segera meninggalkan lokasi. Akhirnya, aku samar-samar mendengar suara tawar-menawar antara peserta ujian dan sopir di belakang. Banyak omong kamu. Selesaikan pembayaran poin saat turun dari mobil. Lumayan untuk memulihkan tenaga. Daerah Mengceng ini sangat dingin. Banyak peserta ujian terus menggosok-gosok tangan mereka dan menghabiskan energi mental untuk menciptakan beberapa pakaian untuk diri sendiri. Inilah keuntungan menjadi seorang pembuat mimpi. Mampu membuat mimpi kapan saja dan di mana saja. Selama output kekuatan mental dijaga dengan baik, ciptaan mimpi akan terus muncul di dunia nyata.
Aku berbaur di antara kerumunan dan berjalan maju. Tidak lama kemudian, aku melihat tembok kota Kota Meng yang menjulang tinggi. Semua, lihat, aturan Kota Meng tertulis di tembok kota. Seorang siswa berteriak di tengah kerumunan. Semua orang mendongak dan melihat beberapa baris tulisan kuno terukir di tembok kota. Selamat datang para peserta ujian di Kota Meng. Kalian akan bertahan hidup selama 3 hari di Kota Meng. Poin harus lebih dari 30. Baru memenuhi syarat untuk memasuki babak ujian berikutnya. Setelah memasuki Kota Meng, pastikan untuk mematuhi aturan berikut. 1. Dilarang keras melakukan tindakan yang melanggar keamanan dan ketertiban di Kota Meng. Siapapun yang melanggar akan mendapat hukuman berat dari tim penegak hukum. 2. Peserta ujian tidak boleh saling menyerang, kecuali di tempat-tempat tertentu. Semua tindakan yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan poin akan dianggap sebagai tindakan curang. Ada jam malam di malam hari. Dilarang keluar sembarangan. Orang yang tidak mematuhi aturan akan dihukum. 5. Aturan di atas hanya berlaku untuk siang hari. 4. Aturan pertama terlihat cukup normal. Tetapi apa-apaan item terakhir ini? Aku punya firasat. Dalam 3 hari ke depan, Kota Meng ini mungkin tidak akan damai. Jika ada yang merampok poin di malam hari. Aku, si juara pertama ini, mungkin adalah orang yang paling membuat penasaran. Sepertinya aku harus segera membangun kembali alam baka. Kali ini, aku jamin versinya akan lengkap. Orang lain keluar membakar dan merampok di malam hari. Aku keluar di malam hari mempekerjakan bawahan untuk memanen jiwa. Seharusnya tidak ada masalah. Entah aku paham atau tidak dengan aturan ini. Para siswa di sekitarnya yang poinnya rendah langsung menunjukkan ekspresi terkejut setelah mengerti. Sial, aku hanya punya 30 poin. Jika aku tidak mendapatkan cukup poin dengan bekerja di Kota Meng. Apakah aku juga harus menjadi perampok? Aku sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang yang peringkatnya tinggi. Sial. 3 hari di Kota Meng ini jangan-jangan putaran ujian kedua? Tepat ketika semua orang berdiskusi, tiba-tiba seorang siswa berteriak. Apakah ada peserta ujian dari distrik Jiangzhou? Di sini mencari rekan tim dari distrik Jiangzhou, dari sekolah menengah pertama Jiangzhou. Potensi mentalku C, tingkat keselarasan Ki 66. Mencari 4 rekan tim dengan tingkatan yang sama. Mari kita bertahan selama 3 hari ini bersama. Mendengar ini, yang lain langsung menjadi bersemangat. Poin yang cukup bisa bekerja sama melawan orang lain, sangat meningkatkan peluang bertahan hidup, meskipun peraturan tidak mengizinkan ini. Tetapi tidak ada larangan berarti ada ruang untuk bermanuver. Jika ada yang mencoba berbuat curang, mereka harus mempertimbangkan apakah tinju mereka cukup besar. Oleh karena itu, di gerbang Kota Meng muncul pemandangan kelompok-kelompok kecil. Hanya sedikit yang meninggalkan kerumunan. Berjalan menuju kota. Aku tidak berencana mencari rekan tim. Dengan poin yang kumiliki saat ini, seharusnya cukup untuk bertahan selama 3 hari. Jika identitas peringkat pertama terungkap karena membentuk tim, itu akan sangat merugikan. Tepat ketika aku hendak meninggalkan kelompok besar. Suara bising datang dari gerbang Kota Meng. Sekelompok mobil yang menjual makanan melaju ke arah kami. Ayam rebus, bebek rebus, sate. Berbagai makanan harum dikeluarkan untuk dijual. Sate kambing 5 buah untuk 1 poin. Para pedagang kecil mulai berteriak. Tidak lama kemudian, gerbang Kota Meng ini menjadi dunia kecil. Beberapa siswa yang kurang sabar sudah tidak sabar untuk mencoba. Anak-anak pasti lapar. Mie goreng 1 mangkuk 1 poin. Maukah? Hanya dengan makan kenyang kita bisa memiliki kekuatan. Mendengar ini, beberapa siswa mulai berjalan menuju berbagai pedagang. Lagi pula, kita harus tinggal di Kota Meng ini selama 3 hari. Konsumsi poin tidak bisa dihindari. Ditambah lagi 1 poin juga tidak banyak. Kebanyakan orang di sini masih mampu membayar. Paling-paling, setelah memasuki Kota Meng, mereka akan bekerja untuk mendapatkannya kembali. Sekelompok orang mulai berbelanja dengan pemikiran seperti itu. Tentu saja, banyak juga siswa yang menahan godaan dan diam-diam berjalan menuju kota. Aku mengamati pemandangan ini dan mulai berpikir. Aku merasa para pedagang ini adalah umpan yang dilemparkan oleh pihak ujian. Tujuannya adalah untuk menemukan cara menghabiskan poin di tangan kita. Untungnya aku tidak lapar sekarang. Setelah mengabaikan aroma menggoda di udara, aku juga memasuki kota. Di jalan, aku juga melihat beberapa rambu. Toilet belok kiri dari sini. 2 poin sekali pakai. Ada juga beberapa bibi dengan ban lengan merah berkeliaran di gerbang kota. Banyak papan yang bertuliskan, membuang sampah sembarangan. Denda 2 poin sekali. Ternyata jebakannya ada di sini. Para penonton di ruang siaran langsungku, melalui sudut pandangku. Setelah melihat semua ini, mereka semua bercanda. Jika orang-orang yang membeli makanan ringan itu membuang sampah sembarangan di belakang, bibi-bibi yang mengelola kota ini pasti akan memberi mereka pelajaran. Pikiranku saat ini mirip dengan mereka. Namun, bagaimanapun keadaan mereka di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah memasuki kota, seorang anak laki-laki kurus keluar dari sampingku. Wajahnya juga menunjukkan senyum menjilat. Ada apa? Tanpa menunggu dia mendekat. Aku mundur selangkah dan bertanya dengan waspada. Kak, jangan khawatir, aku tidak datang untuk menipumu. Ini pasti hal yang baik. Anak laki-laki itu menunjuk ke sudut jalan. Bisakah kita bicara sebentar?
Mungkinkah ini percakapan khusus yang dipicu karena aku memiliki banyak poin? Aku berpikir seperti ini, tetapi tetap dengan waspada datang ke lokasi yang ditentukan. Kamu bisa memanggilku ular kecil. Aku adalah penunjuk jalan serba bisa di sini. Hanya melayani pelanggan besar dengan 60 poin atau lebih. Aku bisa menjawab 3 pertanyaan kecil sehari-hari. Kak, kamu hanya perlu memberiku 5 poin. Misalnya, rahasia yang berhubungan dengan akomodasi. Atau mungkin di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak poin. Selama saya tahu, saya pasti akan menjawab, bahkan jika pertanyaan yang tidak saya ketahui akan membuang kesempatan. Tentu saja, ada satu kalimat yang tidak sepenuhnya benar dalam 3 pertanyaan ini, dan ini perlu dibedakan sendiri. Setiap siswa hanya menikmati perlakuan ini di awal. Kak, bahkan jika kamu bertemu denganku dalam beberapa hari ke depan, kamu tidak akan mendapatkan perlakuan sebaik ini lagi, kata bocah bernama Xiao She, dengan tidak sabar menggosok tangannya. Kak, bagaimana kalau adikmu ini membuka lapak? Juru petunjuk segalanya, 5 poin untuk 3 pertanyaan sehari-hari. Dan hanya perlakuan yang ada di awal, saya tidak banyak ragu, mengangguk padanya dan membayar 5 poin. Jika kata-kata Xiao She benar, maka poin ini sangat berharga. Oke, Kak, silakan mulai bertanya. Ekspresi Xiao She bersemangat, selama aku tahu, aku pasti akan menjawab. Ceritakan tentang rahasia Diu yang kamu ketahui. Saya mengajukan pertanyaan pertama, Xiao She berpikir sejenak dan menjawab, jarang ada orang luar di balai Mengceng kami. Satu-satunya hotel dalam arti sebenarnya adalah hasil renovasi dari penjara tempat mengurung monster bintang raksasa sebelumnya. Tetapi rahasia tentang Diu ada di sini. Kondisi renovasi penjara terbatas, hotel hanya dapat menampung 3.000 peserta ujian, dan sisanya hanya dapat tinggal di homestay di luar. Tapi kakak harus percaya padaku. Dia menatapku dengan serius saat mengatakan ini, orang luar yang tinggal di homestay di Mengceng pada malam hari. Bukanlah hal yang baik, saya mengangguk, mulai mengumpulkan informasi yang efektif, satu-satunya hotel yang sebenarnya hanya ada satu. Dan jumlah orang yang dapat ditampung terbatas, sisanya hanya dapat tinggal di rumah orang lain, menumpang tidaklah baik. Mengceng ini benar-benar menarik, di mana saya bisa mendapatkan poin dengan aman dan dengan keuntungan maksimal? Saya mengajukan pertanyaan kedua. Dan menekankan kata aman, kakak bereaksi sangat cepat, langsung tahu godaan saya sebelumnya. Xiao She terkekeh, ada 2 cara untuk mendapatkan banyak poin. Pertama, keluar pada malam hari. Kedua, berpartisipasi dalam pertarungan pembuat mimpi, yang juga sering disebut pertarungan tinju ilegal. Percayalah padaku. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan poin selain ini. Yang pertama berbahaya bagi jiwa. Yang kedua paling banter hanya cacat setengah. Poin dapat dihabiskan untuk memulihkan diri. Jadi relatif aman, pertarungan pembuat mimpi. Aku sedikit berpikir, ini seharusnya sesuai dengan aturan kedua. Peserta ujian tidak boleh saling menyerang. Kecuali kalian berada di tempat tertentu, jelas arena pertarungan pembuat mimpi ini adalah tempat tertentu. Ini adalah tempat yang baik bagiku, aku bisa memenangkan pertandingan untuk mendapatkan poin, dan juga bisa menuai kekuatan asal dari orang-orang yang ingin menjadi pejabat. Memikirkan hal ini, aku semakin menantikannya. Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi pada orang yang membuat masalah di malam hari? Apa-apaan ini? Orang-orang yang selalu berada di ruang siaran langsungku, mulai berbeda pendapat. Apa yang ditanyakan Su Mu ini? Apakah dia tidak membaca aturan dengan cermat sebelumnya? Aturan di atas hanya berlaku untuk siang hari. Itu sama saja dengan membuang kesempatan. Aku tentu tidak bisa melihat komentar di ruang siaranku, tapi aku sedang memikirkan aturan sambil memperhatikan ular kecil itu. Aturan 1, tindakan yang melanggar keamanan dan ketertiban sangat dilarang di kota mimpi. Pelanggaran akan mengakibatkan hukuman berat dari tim penegak hukum. Aturan 4, malam adalah waktu tanpa larangan. Dilarang berjalan-jalan sembarangan selama waktu tersebut. Orang yang tidak mematuhi aturan akan dihukum. Aturan 5, aturan di atas hanya berlaku untuk siang hari. Ketiga aturan ini memiliki konflik yang sangat jelas. Setelah mengatakan bahwa aturan di atas hanya berlaku untuk siang hari, mengapa harus dikatakan bahwa malam adalah waktu tanpa larangan? Orang yang melanggar aturan akan dihukum. Maka, aku punya tebakan berani. Jika ada siswa yang menjarah poin orang lain secara besar-besaran di malam hari, apakah mereka akan dihukum setelah hari terang? Bagaimanapun, mereka telah melanggar aturan pertama dan keempat di siang hari. Aturan malam tidak berlaku, dan akan segera dihitung setelah hari terang. Inilah jebakan aturan yang aku duga. Tujuannya adalah untuk memancing peserta ujian untuk mengambil risiko di malam hari. Aku mengajukan pertanyaan terakhir kepada ular kecil itu berdasarkan tebakan ini. Ular kecil itu jelas terkejut setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, "Yah, bagi peserta ujian, tidak ada aturan di malam hari." Jawabannya sangat ambigu. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Ular kecil itu memberiku peta kota mimpi, lalu berbalik dan pergi. Aku merasa sedikit terkejut setelah membuka peta itu. Ada 2 tanda di peta. Satu adalah tempat menginap, dan yang lainnya adalah tempat tinju ilegal. Yang membuatku terkejut adalah kedua tempat ini tumpang tindih. Artinya, tempat ini adalah hotel sekaligus arena tinju ilegal untuk mendapatkan poin. Aku mengalami serangkaian kejadian begitu tiba di kota mimpi.
Tapi apa hubungannya tempat ini dengan ujian putaran kedua? Aku datang ke tempat yang ditandai di peta dengan membawa pertanyaan. Begitu masuk, aku melihat beberapa siswa yang mengenakan berbagai macam pakaian berkabung duduk terpencar. Tampaknya beberapa orang yang lebih dulu tiba di kota telah menemukan lokasi hotel. Aku pergi ke meja depan dan melihat harga kamar hotel. Kamar single 8 poin per hari. Kamar single mewah termasuk prasmanan 15 poin per hari. Suite VIP, termasuk 3 kali makan mewah dan layanan khusus hotel. 30 poin per hari. Hanya tersedia untuk orang dengan 70 poin atau lebih. Keterangan khusus. Semua kamar di hotel ini hanya untuk satu orang. Setelah pukul 6 malam, jika ditemukan lebih dari satu orang, konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Harganya sangat mahal. Orang-orang di ruang siaran langsung juga heboh melihat harga ini. Kamar single termurah pun 8 poin per hari. Hotel di kota mimpi ini terlalu mahal. Kamar single mewah selama 3 hari 45 poin. Jika anakku berani menginap di hotel ini. Setelah ujian, akan kupatahkan kakinya. Ngomong-ngomong, apakah hanya aku yang peduli dengan layanan khusus itu? Apakah itu benar-benar tidak senonoh? Segera, pertanyaannya terjawab. Aku datang ke meja depan dan bertanya kepada gadis yang bertugas menerima tamu. Layanan khusus apa yang ada di suite VIP kalian? Siapa sangka petugas meja depan hanya tersenyum dan menunjuk peta di tanganku. Pak, barang yang Anda cari ada di sini. Sepertinya firasat saya benar, tempat untuk panggung ruang mimpi itu memang di sini. Sewa kamar VIP untuk 1 hari. Saya langsung membayarnya tanpa ragu. Ya Tuhan. 30 poin sehari. Dia membayarnya begitu saja? Orang-orang di ruang siaran langsung heboh. Bahkan peringkat pertama pun tidak seboros ini. Para siswa di aula terkejut dan menoleh. Ternyata ada yang menempati kamar VIP. Ya Tuhan. Mungkinkah dia orang penting dengan nilai di atas 70? Saya tidak menghiraukan mereka, mengikuti petunjuk menuju kamar VIP. Setelah melihat sekeliling, akhirnya saya menemukan surat undangan di atas meja. Di atasnya tertulis dengan huruf besar, panggung impian, dan tertera waktunya. Dibuka pukul 3 sore, selamat datang. Tidak disangka, memang seperti ini. Membeli kamar VIP jelas merupakan pilihan nekat. Jika orang yang membeli tidak dapat memperoleh biaya kamar yang berlebihan dalam 1 hari, maka bagi peserta ujian, itu akan menjadi kerugian besar. Saya melihat waktu sekarang, dan saya memulai rencana hari ini. Pertama, bermimpi di kamar, lalu pada pukul 3 sore, menyimpan mimpi ke ladang bintang impian dan membawanya ke arena guntur. Setelah merencanakan semuanya, saya mengeluarkan kertas yang diberikan Sia-che saat perpisahan. Setelah dibuka, ternyata adalah tugas pengawalan. Mengawal 70 poin di suatu lokasi di bintang kehilangan. Tujuan akhirnya adalah di luar kota mimpi. Waktu, pukul 12 malam. Imbalannya lebih dari 40 poin. Melihat angka ini, jantungku berdebar. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Terlalu banyak hingga sulit untuk ditolak. Setelah dipikir-pikir, tugas ini memiliki masalah yang jelas. Jumlah yang besar juga membuktikan bahwa tingkat kesulitan tugas ini pasti tidak rendah. Namun, saya tetap akan memilih untuk pergi. Meskipun pukul 12 malam bukan hal yang baik bagi orang lain, tetapi bagi saya, ini adalah waktu yang terbaik. Saya bisa menyelesaikan tugas untuk mendapatkan poin, dan juga membebaskan dunia bawah untuk memanen energi. Ini sangat bagus. Sudah diputuskan. Sore hari di arena, malamnya melanjutkan rencana. Tepat pukul 12, saya akan mengerjakan tugas pengiriman barang. Hari ini sudah terjadwal dengan sangat padat. Setelah semuanya siap, saya mulai menata kembali alam baka. Lempengan batu berwarna hijau kebiruan dan gerbang hantu yang megah menjulang tinggi. Entah karena ini kali kedua aku menciptakan adegan yang sama. Kali ini energi mental yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Perlahan-lahan, saya sudah menciptakan Minotaur secara utuh. Bahkan saudara baiknya, M. Amian, juga perlahan muncul dengan membawa rantai penangkap jiwa. Adegan jembatan penyeberangan ke akhirat, seorang wanita tua yang sedang merebusuk keluar dari kabut hitam. Selanjutnya adalah kota hantu megah dan berwibawa yang menjulang tinggi, kota hantu yang bernama Fengdu. Menduduki sepetak wilayah di ladang bintang impian. Sampai di sini, aku mulai merasakan energi mentalku hampir habis. Tanpa ragu sedikit pun, aku menyalurkan semua energi yang telah kukumpulkan ke dunia bawah. Terdengar suara bergemuruh. Kabut hitam menyelimuti sekitar dunia bawah. Jalan menuju akhirat yang semula kosong dipenuhi banyak sekali jiwa yang tampak ketakutan. Di depan gerbang neraka yang dipaksakan, tangisan hantu terdengar tanpa henti. 18 iblis muda bertaring berjaga dan berpatroli di sekeliling. Seorang hakim dengan jubah hitam dan ekspresi serius, memegang pena pengait, duduk di balai garam kota Fengdu. Yang kupegang adalah pena hakim dan buku kehidupan dan kematian. Sampai di sini, aku telah menghabiskan 500 yuan energi yang kukumpulkan sebelumnya. Ini membuat mimpiku memiliki esensi penciptaan mimpi kelas S yang sebenarnya. Aku mengamati dunia kecil akhirat yang telah kubangun ini dengan puas, bahkan hingga saat ini. Diu ini belum sepenuhnya sempurna, tetapi sudah memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kemampuan untuk menakut-nakuti orang lain. Jika terjadi keadaan darurat,
Aku juga bisa langsung menarik Diu dari ladang hati pencipta mimpi dan menurunkannya ke dunia nyata. Begitu musuh terjebak di Diu, maka itu adalah wilayahku. Setelah bermain-main begitu lama, hari sudah siang. Tentu saja aku tidak akan melewatkan 3 kali makan mewah. 30 poin tidak boleh disia-siakan. Begitu keluar, aku melihat nomor 5 tidak jauh dari sana. Sebuah suite VIP juga keluar seorang pemuda. Pemuda itu menatapku dengan sedikit terkejut, ternyata bukan mahasiswa dari sekolah terkenal. Ini jarang terjadi di suite VIP. Sambil berkata demikian, dia mendekat dan memperkenalkan dirinya. Jiang Li. Su Mu, dari sekolah menengah Longteng, kota Linhai. Kau bilang namamu Su Mu? Mata Jiang Li membelalak setelah mendengar nama itu, ternyata kaulah anak yang menciptakan mimpi berpotensi kelas S. Orang nomor 1 di peringkat surga. Peringkat surga? Aku merasa asing dengan istilah baru yang tiba-tiba muncul ini. Itu adalah papan peringkat poin. Namun, siswa di distrik gabungan baru kami terbiasa menyebutnya peringkat surga. Jiang Li berkata sambil melihatku dari atas ke bawah. Linhai, aku ingat itu bukan distrik ekonomi besar, kan? Kau benar-benar naik daun kali ini. Bahkan jika penampilanmu selanjutnya biasa-biasa saja, masuk universitas top pun sudah lebih dari cukup. Sambil berkata demikian, dia menepuk pundakku. Mau pergi makan, kan? Apakah kau keberatan jika kita pergi bersama? Sekalian bertukar informasi tentang kota mimpi. Aku punya informasi eksklusif, mungkin berguna untukmu. Aku juga mengamati orang yang sok akrab ini. Aku tidak menolak undangannya. Di sepanjang jalan, dia mengatakan bahwa 100 siswa teratas akan mendapatkan 5 poin dan kartu misi tersembunyi dari pengemudi. Ketika aku mengatakan bahwa poin yang kudapatkan adalah 10 poin, Jiang Li hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia menghela napas bahwa perlakuan untuk orang nomor 1 memang istimewa. Selanjutnya, dia akan mengeluarkan kertas misi tersembunyi. Di atasnya tertulis 30 poin hadiah setelah menyelesaikan misi. Ekspresiku berkedut. Aku merasa senang bahwa siswa pertama yang kutemui di kota mimpi begitu pengertian. Di sepanjang jalan, Jiang Li juga memberiku beberapa informasi eksklusif. Misalnya, duel puisi penciptaan mimpi pukul 3 sore, selain peserta ujian. Penduduk asli kota mimpi juga dapat berpartisipasi. Ini bukan hal yang baik bagi kita para peserta ujian. Bagaimanapun, para peserta ujian adalah pemula yang baru saja terbangun. Persaingan antara peserta ujian dapat dianggap sebagai persaingan yang adil. Tetapi begitu penduduk asli kota mimpi berpartisipasi, kemungkinan besar akan ada situasi di mana alam menekan orang. Mungkin saja sedetik sebelumnya bertarung dengan binatang buas kelas F, sedetik berikutnya di atas ring muncul seorang petarung kelas S, tapi bagaimana aturan detailnya? Jiang Li mengatakan bahwa ini baru akan diketahui ketika arena resmi dimulai. Saat lift hampir mencapai lantai restoran. Jiang Li mendekat lagi dan berkata, nanti akan kukenalkan beberapa teman. Selama 3 hari bertahan di kota mimpi, kita harus berinteraksi dengan para peserta ujian, kan? Tentu saja, tidak masalah jika kamu ingin menyembunyikan identitasmu. Berdasarkan pengamatanku sebelumnya, di restoran VIP yang akan kita tuju. Setidaknya ada belasan ahli dari 100 besar. Mereka membicarakanmu sebagai yang nomor 1 di daftar langit dengan sangat tidak puas. Setelah mendengar perkataannya, aku mengangkat alisku dan menggelengkan kepala dengan ringan. Tidak perlu menyembunyikan diri, perkenalkan saja. Hehe, aku suka mentalitas seorang ahli sepertimu, saudara. Nanti kalau ada yang datang mencari masalah, aku akan membantumu. Kita tidak takut karena jumlah kita banyak. Setelah lift mencapai lantai restoran, pintu perlahan terbuka. Sekilas terlihat beberapa siswa sudah duduk di dalam. Pada saat yang sama, orang-orang di restoran juga melihat ke arah kami. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, saudara. Jiang Li, dengan tatapan mata orang lain, melambai ke suatu tempat di aula. Su Mu, lihat, ini teman baruku. Namanya Su Mu. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata di aula langsung tertuju padaku seorang diri. Nama ini terlalu familiar bagi para siswa 100 besar ini. Dia adalah Su Mu, nomor 1 di daftar langit itu. Jenius yang menciptakan mimpi berpotensi kelas S, ternyata bertemu dengannya di sini. Seketika, rasa iri, penilaian, kebencian, dan berbagai ekspresi lainnya muncul di wajah beberapa orang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, bagiku yang percaya diri, aku tidak merasakan apapun. Para penonton di ruang siaran langsung menjadi bersemangat setelah melihat adegan ini. Datang. Pertemuan pertama para jenius. Orang-orang di sini adalah para jenius yang berasal dari distrik besar seperti distrik Xinhe, dan berbeda dengan Su Mu yang berasal dari distrik Xia. Potensi spiritual kelas S, lalu kenapa? Kebanyakan orang di sini mengalami hal-hal yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Aku juga mendengar bahwa beberapa dari mereka, bahkan sebelum menjadi pembuat mimpi, ditarik ke dalam mimpi langit berbintang untuk melihat dari dekat binatang buas langit berbintang. Su Mu ini akan pergi ke arena dalam sore ini. Menurutmu, apakah dia akan selamat sampai sore? Setelah melambai, Jiang Li membawaku ke hadapan 2 gadis di aula dan mulai memperkenalkan. Pertama, dengan seorang gadis dengan aura tenang,
Ini adalah kakakku, Jiang Ying. Lalu dia memperkenalkan seorang gadis berbaju merah, dan ini juga kakakku, Tang Ning. Halo, semuanya. Aku menyapa mereka dengan sopan. Gadis dengan aura tenang itu juga mengangguk sopan sebagai balasan. Kamu Su Emyu? Ya. Gadis bernama Tang Ning di sampingnya bertanya sambil tersenyum. Berasal dari keluarga bangsawan mana? Aku sepertinya belum pernah mendengar tentang keluarga bangsawan bermarga Su yang besar. Atau kakekmu dari pihak ibu adalah anggota keluarga besar? Keluarga bangsawan macam apa itu? Aku mencemooh dalam hati. Sebagai keturunan Yan Huang, apakah memiliki 1,4 miliar saudara sebangsa di rumah bisa dianggap sebagai latar belakang? Di permukaan, aku tersenyum ramah, siswa biasa, tidak punya latar belakang. Setelah mendengar bahwa aku adalah siswa biasa, Tang Ning menatap Jiang Li dengan bingung. Melihat lawannya mengangguk, ekspresinya berangsur-angsur menjadi terkejut. Maksudmu, kau membuat mimpi tingkat S sendiri tanpa pengetahuan dari orang yang lebih tua? Belum selesai dia berbicara, seorang anak laki-laki terdengar dari belakang. Kau Su Emyu, ya? Sudah lama ku dengar. Berbalik, kulihat seorang anak laki-laki berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Kudengar ada dewa yang tidak dikenal muncul di babak pertama ini. Dilihat dari senyumnya hari ini, dia memang tidak mengecewakan. Perkenalkan diriku. Qian Cheng dari distrik sini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Apakah perlu begitu formal untuk saling menyapa antar peserta ujian? Aku tanpa sadar merasakan sedikit kewaspadaan di hatiku, tetapi aku bangkit dan menjabat tangannya. Su Emyu dari kota Linhai. Qian Cheng berpikir sejenak sebelum mengingat di mana kota Linhai itu. Yue Zhongmei berkata, distrik Xia. Sebelum aku bisa menjawab, senyumnya kembali muncul di wajahnya. Kau juga akan pergi ke arena tim itu siang ini, kan? Aku sangat ingin melihat kehebatan dewa yang mampu menciptakan mimpi tingkat S pada kebangkitan pertamanya. Pada saat ini, kata-kata Qian Cheng jelas mengandung provokasi. Apakah kau tertarik untuk bertanding denganku siang ini? Aku tahu Qian Cheng ini. Dia adalah seorang jenius yang menciptakan mimpi, pembakaran tulang kering, yang merupakan contoh yang harus dihindari. Aku pernah melihat mimpi kematian yang dia buat. Gunung batu, lautan darah, sangat nyata. Orang ini seharusnya pernah berada di medan perang. Datang, aku sudah tidak sabar. Pencipta mimpi memang seperti ini, tidak ada yang mau kalah dengan yang lain di tingkat yang sama. Aku menaikkan alisku saat mendengar kata-kata Qian Cheng. Namun, itu juga sesuai dengan keinginanku. Aku bisa menggunakan mimpi buruk sekaligus mengalahkan seorang jenius di tingkat yang sama. Topik seperti ini seharusnya disukai banyak penonton, kan? Semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak juga prinsip yang bisa kudapatkan. Baru saja aku akan tersenyum dan setuju. Aku mendengar Qian Cheng menambahkan, aku akan memberikan 30 poin peringkat dan bertanding denganmu. Tidak peduli menang atau kalah, 30 poin peringkat ini adalah milikmu. Anggap saja sebagai perkenalan. Bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, dia membuka sistem transaksi poin peringkat. Di panel pribadiku di samping, sebuah kotak pesan langsung muncul. Apakah kau menerima transfer 30 poin peringkat dari peserta ujian Qian Cheng? Dia mengirim 30 poin peringkat sejak awal. Aku melihat orang di depanku dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jiang Li di sampingku juga batuk untuk mengingatkan. Aku melihat panel dan tersenyum. Aku mengubah data dan mengirimkannya kembali ke Qian Cheng. Bagaimana kalau begini? Aku punya banyak poin peringkat, biar aku yang memberikannya. 40 poin peringkat, mari kita bertanding. Anggap saja sebagai perkenalan. Beberapa penonton di ruang siaran langsung tercengang saat melihat ini. Apakah kedua orang ini menjadi bodoh karena bermimpi? Mereka mati-matian memberikan poin peringkat di awal pertandingan. Tidak, ada jebakan. Apakah kalian ingat salah satu aturan di kota mimpi? Dilarang mendapatkan poin peringkat melalui cara ilegal apapun. Semua orang tiba-tiba menyadari ketika melihat komentar ini. Saling memberi sejumlah besar poin peringkat dengan alasan tertentu antar peserta ujian juga dianggap ilegal. Kan? Anak ini cukup licik. Kalau ada yang tidak tahan menerima 30 gram ini, itu berarti langsung melanggar aturan dan dihukum. Faktanya sama seperti yang mereka duga. Qian Cheng justru ingin mengujiku dengan aturan kota mimpi, tapi sayangnya pemahamanku tentang aturan juga tidak kalah. Dia tidak menunjukkan kekecewaan setelah gagal. Seolah-olah tindakan menjebak ini hanya dia lakukan dengan santai. Pertandingan arena sore ini, jangan sampai tidak berani naik. Ya, juara pertama. Selamat menikmati makananmu. Qian Cheng berkata dan berbalik pergi. Orang ini sangat licik. Dari sekolah mana? Jiang Li menjulurkan kepala dan mengamati dengan cermat, tapi tidak bisa mengingatnya. Tang Ning agak ingat, mendengar namanya, seharusnya dari keluarga Qian itu, ya. Jiang Li berpikir sejenak dan sedikit ingat. Apakah itu keluarga yang dilindungi oleh pencipta mimpi tingkat S bermarga Qian itu? Aku sedikit ingat. Kalau dipikir-pikir, pembangunan jaringan mimpi ini ada hubungannya dengan mereka. Namun, keluarga ini mengalami kemunduran seiring dengan meninggalnya pencipta mimpi tingkat S. Anak ini ternyata bisa mendapatkan nilai setinggi ini. Pasti keluarga Qian mengerahkan seluruh kekuatan untuk membimbingnya. Saudara,
Kamu beruntung. Tang Ning menambahkan kalimat setelah mendengar perkataan Jiang Li, mengungkapkan informasi yang kudapatkan. Dalam pertandingan arena sore, setiap orang yang masuk harus membayar biaya masuk 30 gram, dan setiap orang hanya bisa naik satu kali. G-point yang didapatkan terkait dengan jumlah pertandingan. Jika berhasil menantang, ada jaminan pendapatan 30 poin. Begitu seseorang dijatuhkan dari arena. 90% G-point yang didapatkan sebelumnya harus diberikan kepada pemenang. Dan sebagai VIP, kami memiliki kesempatan untuk memilih lawan setelah naik ke arena. Orang yang terpilih tidak bisa menolak. Hanya saja, orang yang masuk akan dikenakan larangan, semua orang yang terlihat di mata mengenakan jubah hitam. Sulit untuk membedakan siapa. Anak ini mungkin takut tidak bisa memilihmu nanti, jadi dia melakukan ini. Semoga saat pertandingan arena nanti sore, kamu bisa maju sendiri dan mengalahkannya di hari pertama. Dia akan menduduki keuntungan absolut di daftar G-point, dan juga lebih menarik perhatian universitas-universitas besar. Bagaimanapun, keluarga Qian saat ini tidak memenuhi syarat untuk memilih universitas top dengan santai. Aku kembali merapikan informasi yang didapat kali ini. Aturan tidak bisa membedakan lawan ini bagi peserta ujian. Ini adalah bencana. Jika bertemu dengan penduduk lokal yang melampaui tingkat F, itu berarti memberikan G-point kepada mereka dengan cuma-cuma. Terima kasih. Aku menyatakan keramahan kepada Tang Ning yang bersedia berbagi informasi ini. Sama-sama. Aku juga tidak sebaik itu. Jika aku menemukan kekuatanmu hampir sama dengan Tian Cheng itu, aku berani menjamin orang yang akan menantangmu selanjutnya adalah aku. Tang Ning tersenyum dan berkata, karena lebih tinggi 20 poin dari kami, maka harus menunjukkan level 20 poin yang lebih tinggi. Jika tidak, Nona akan membuatmu berbaring untuk mengikuti babak kedua ujian. Benar-benar membuatku kesal. Setiap hadiah yang diberikan oleh pihak ujian di setiap babak sangatlah besar. Dan ternyata Nona muda ini masih menyimpan dendam. Maka makan siang yang aneh. Dimulai dari sini. Harus diakui, paket kamar seharga 30 gram poin cukup bagus. Setengah jam kemudian, aku kembali ke kamarku di lantai 17 bawah tanah. Saat memeriksa panel atributku, aku tiba-tiba menyadari bahwa nilai kekuatan asalku telah meningkat pesat. Seseorang bernama Wang Rei menyumbangkan 500 poin sekaligus. Sepertinya dia tokoh penting. Dan yang lainnya juga menyumbang dengan nilai kekuatan asal di atas 6. Kekuatan asal yang sebelumnya hanya bertambah 0. Sekian, sekarang hampir tidak terlihat. Ini karena penciptaan mimpi Diu. Apakah ini alasan mengapa hanya terbuka untuk pencipta mimpi kelas C ke atas? Setelah berpikir sejenak, aku mengeluarkan 200 poin kekuatan asal untuk meningkatkan kekuatan mentalku. Sisanya kusiapkan untuk keperluan mendesak nanti. Begitulah, nilai kekuatan mentalku langsung naik dari 32,5 menjadi 34,5. Jadi kenapa jika pekerjaan pencipta mimpi hitam memiliki tingkat keselarasan yang rendah? Dengan kekuatan asal, aku tidak takut kekuatan mentalku tidak akan meningkat. Saat aku bersiap untuk pertandingan siang ini, Diu dari ujian putaran pertamaku sudah viral di luar. Bahkan ada seorang penulis terkenal yang menulis esai tentang Diu, terutama perasaannya di jembatan Naihe, seolah-olah dia benar-benar akan memasuki reinkarnasi. Setelah artikel ini keluar, popularitas Diu meningkat lagi. Semakin banyak orang mengantre untuk merasakan pengalaman itu. Pada saat yang sama, ada juga orang yang berjaga di ruang siaranku, mulai menantikan. Pemandangan seperti apa yang akan disajikan Diu yang baru? Saat waktunya hampir tiba, seorang pria berpakaian hitam membawaku ke sublantai 18, lalu membawaku ke depan pintu kamar yang bertanda nomor 18. Tuan, nomor kamar ini adalah kode Anda dalam kompetisi panggung dalam kali ini. Di dalamnya ada fasilitas seperti piringan dan aturan yang dapat dilihat. Kompetisi panggung dalam kali ini berlangsung hingga pukul 17.30. Sebelum itu, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan ini. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam membuka pintu dan membawaku masuk. Kaca transparan di dalam ruangan memungkinkan untuk melihat dengan jelas pemandangan di panggung dalam. Aku juga melihat sekilas aturan panggung dalam dan menyadari bahwa itu hampir sama dengan yang dikatakan Tang Ning, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Hanya ada satu tambahan. Setelah menyelesaikan satu pertandingan, Anda dapat memilih untuk istirahat di tengah pertandingan dan menghabiskan 20 poin untuk memulihkan kekuatan mental. Ini jelas memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menang berturut-turut. Saat ini, bagian luar suite VIP sudah penuh dengan orang. Sekilas, semuanya mengenakan jubah hitam dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Ini mungkin efek dari ketenangan panggung dalam. Hanya pembawa acara di tengah yang memegang tabung lukisan yang mengenakan topi bundar. Ya Tuhan, pembawa acaranya sepertinya adalah Wang Rei, kepala sekolah Mengta. Para penonton di sekitar tribun, termasuk kursi VIP, berseru. Apakah panggung dalam memiliki pengaruh yang begitu besar? Ini adalah kepala sekolah dari Institut Pencipta Mimpi Top di negara ini. Dan juga seorang pencipta mimpi. Mendengar ini, hatiku melonjak. Bukankah Wang Rei ini orang lain selain Chen Fengqiu yang menyumbangkan 500 poin kekuatan asal kepadaku? Ternyata dia adalah kepala sekolah Mengta. Tidak lama kemudian, Wang Rei di panggung dalam telah menyelesaikan pidato pembukaannya dan berjanji bahwa para pemain yang tampil baik di panggung dalam hari ini akan mendapat perhatian khusus dari Mengta.
Para peserta di bawah panggung langsung bersemangat. Jika mereka bisa bertanding beberapa kali lagi di panggung dalam. Bahkan jika hasil akhirnya biasa-biasa saja, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi untuk belajar di Mengta. Tidak lama kemudian, seseorang bergegas naik ke panggung dalam dan menyatakan bahwa dia bersedia menjadi juara bertahan pertama. Apakah orang ini terlalu terburu-buru? Dia bergegas naik tanpa melihat situasinya dengan jelas. Tapi aku sudah mendengar siapa orang ini dari suaranya. Qian Cheng, yang mencoba memprovokasiku di siang hari. Dan begitu dia naik ke panggung, dia menonaktifkan ketenangannya. Semua orang bisa melihat penampilannya. Sepertinya dia benar-benar ingin memanfaatkan panggung dalam ini untuk pamer. Su Emyu, keluarlah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton gempar. Ya Tuhan, apakah ini sangat seru? Di awal, dia menantang peringkat pertama di daftar surgawi. Orang ini pasti sudah gila ingin terkenal. Itu adalah dewa yang menciptakan mimpi kelas S. Para penonton di ruang siaran juga bersemangat. Dimulai. Jenius yang menciptakan mimpi kelas S menantang Su Emyu. Tabrakan Mars dan bumi. Orang-orang di tempat kejadian belum sempat bereaksi. Sambil menunggangi hewan tunggangan, seseorang berdiri dan berkata, "Aku Su Emyu, anak kecil, kau sangat sombong berani menantang aku, peringkat pertama papan peringkat surga." Qian Cheng baru saja akan mengeluarkan kata-kata kasar, dia melihat orang berpakaian hitam lainnya berdiri di sisi lain. "Aku Su Emyu. Aku datang untuk menerima tantanganmu." Kemudian beberapa orang lagi berdiri dan semuanya mengaku bernama Su Emyu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku yang duduk di ruang VIP nomor 18 langsung bingung. Apa-apaan ini? Mereka semua meniru diriku? Namun, aku juga sudah menebak jawabannya. Dengan adanya efek statis, sulit untuk membedakan siapa yang asli. Sedangkan VIP hanya bisa menunjuk satu orang untuk naik. Jika semua orang bertopeng mengaku sebagai orang itu, VIP juga tidak punya hak untuk memverifikasinya. Jika aku tidak keluar, bukankah Qian Cheng akan celaka jika melawan peniru? Para penonton di ruang siaran langsung sudah tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa, aku hampir mati tertawa. Anak ini pertama kali berdiri untuk menarik perhatian, memalukan sekali ya. Melihat Su Emyu baru terus bermunculan di sekitarnya, Qian Cheng yang berdiri di atas panggung tiba-tiba tertegun, keringat dingin mengucur di dahinya. Untungnya, rasa malu ini tidak berlangsung lama. Melalui kursi VIP nomor 18, dia melihat aku yang sudah berdiri. Meskipun ada efek statis juga, setelah melihat sekilas, dia tetap mengunci targetnya. Aku juga terkejut dengan kemampuannya membuat penilaian. Kupikir pantas saja dia berada di peringkat 100 teratas papan peringkat surga. Mungkin saat siang hari. Dia sudah mengingat ciri-ciri fisikku dan membuat penilaian berdasarkan tinggi badan dan bentuk tubuh. Setelah aku naik ke atas ring. Sebenarnya Qian Cheng masih sedikit ragu. Namun, dia hanya bisa maju dengan berani. Kedua belah pihak mengambil posisi, pertandingan dimulai. Qian Cheng menatapku dan mendengus dingin. Tidak peduli kau Su Emyu atau bukan, turunlah dari sini. Debu tulang kesepian. Qian Cheng mengulurkan tangannya ke udara di depan dan mulai menggunakan mimpinya. Sebuah kabut berdebu tandus langsung muncul di sekelilingnya, kerangka-kerangka tulang putih keluar dari tanah. Meskipun menakutkan, seluruh dunia tampaknya menjadi sedikit berbeda karena kemunculan tulang-tulang putih itu. Su Emyu, jangan bilang kau masih harus menyusun mimpimu di tempat. Melihat mimpinya telah sepenuhnya menutupi seluruh arena pertandingan, Qian Cheng berkata dengan bangga. Para penonton di ruang siaran langsung terkejut melihat wilayah kerangka ini. Pantas saja mimpi dengan potensi kelas S. Hanya dengan menggabungkan kenyataan dan memanggil makam kerajaan, itu sudah cukup untuk mendominasi 100 besar, kan? Su Emyu ini dalam bahaya. Terlalu tercela, Qian Cheng ini benar-benar menggunakan fungsi penyimpanan ladang bintang pembuat mimpi. Beberapa orang yang memahami latar belakang keluargaku mulai merasa tidak adil. Kota Lin Hai termasuk dalam wilayah bawah. Properti seperti ladang bintang pembuat mimpi yang berasal dari pembuat mimpi kelas S bernilai jutaan, sama sekali bukan sesuatu yang berasal dari daerah kumuh, keluarga biasa mampu membelinya. Tetapi menggunakan serangkaian ladang bintang pemimpi dan lain-lain. Benda-benda untuk menyimpan mimpi, tetapi diizinkan oleh sesama peserta ujian, karena pemimpi pada akhirnya akan menghadapi binatang buas bintang, menggunakan alat peraga serupa pada dasarnya adalah akal sehat yang harus dipelajari. Bahkan, semakin cepat dipelajari semakin baik, sehingga sesama peserta ujian tidak melarang penggunaan alat peraga semacam ini. Mimpi kematian kelas S memang kuat, tetapi juga membutuhkan waktu untuk membangun, apalagi setelah dibuat. Berapa banyak kekuatan mental yang bisa dipertahankan? Ahyu tahu lebih awal untuk meminjamkan Su Emyu 1, dan mereka juga khawatir untukku. Hehe, ladang bintang pemimpi, ya? Siapa yang tidak punya? Belum sempat Qian Cheng bangga terlalu lama, suara ratapan terdengar dari segala arahnya. Kami mati dengan sangat menyedihkan. Aku tidak rela, aku masih tidak ingin mati. Aku adalah Jenderal Zhen Kuo. Bagaimana mungkin aku rela ditangkap dan dimasukkan ke 9 mata air ini? Segera setelah itu, beberapa hantu yang memancarkan cahaya redup muncul dari sekitar kuburan tulang kering Qian Cheng. Berpura-pura menjadi hantu.
Qian Cheng berkeringat dingin dan segera memanggil sekelompok pemanah kerangka dari bawah tanah. Ingin melakukan pengusiran terhadap keanehan di sekitarnya. Namun, yang tidak dia duga adalah dia benar-benar merasakan dari kelompok kerangkanya ini. Merasakan ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kerangka menghasilkan emosi ketakutan? Detik berikutnya, dia merasa bahwa hubungannya dengan pembakaran tulang kering terputus. Tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak dapat terhubung. Qian Cheng benar-benar panik kali ini. Pemandangan itu langsung diselimuti oleh kabut hitam. Sebuah gerbang neraka muncul di atas ring. Kebanyakan orang di tribun, masih menonton dari jarak sedekat itu, langsung merasakan aura kematian dari gerbang neraka. Memanggil dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak cukup tabah bahkan ingin naik ke ring dan menerima kematian dengan tenang. Mimpi ciptaan orang ini sebenarnya, Tang Ning, yang seksi dan memiliki temperamen nona muda, menjadi sangat pendiam pada saat ini. Ekspresi wajahnya mengungkapkan keterkejutan yang mutlak. Dia juga mencatat sosok dan tinggi badan Su Emyu pada siang hari. Ketika dia naik ke panggung, dia langsung mengenali orang itu. Inikah dunia bawah dengan potensi mimpi kelas S? Perasaan kematian yang mengguncang jiwa ini setidaknya adalah ranah yang akan disentuh oleh pemimpi kelas A. Tapi Su Emyu hanyalah pemimpi pemula kelas F yang baru saja terbangun. Liu Ying terkejut dengan ciptaanmu, dunia bawah yang tidak lengkap. Kekuatan asli ditambah 500. Tang Ning terkejut dengan ciptaanmu, kekuatan asli ditambah 5. Qian Cheng merasa takut dengan ciptaanmu. Kekuatan asli ditambah 2. Dengan munculnya versi baru dunia bawah, nilai kekuatan asliku mulai meningkat dengan cepat lagi. Segera setelah itu, jembatan Naihe dan kota Fengdu muncul satu persatu. Kepala banteng dan wajah kuda. Hitam putih abadi berdiri di kiri dan kanan. Dibandingkan dengan kemegahan dunia bawah, ciptaan mimpi kelas B Qian Cheng. Pembakaran tulang kering hanyalah produk inferior di antara barang-barang jelek. Tumpukan tulang juga pantas disebut dunia setelah kematian. Guru, aku berlutut. Terimalah aku sebagai murid, bahkan jika aku berada dalam krisis, aku tidak akan bisa menciptakan mimpi seperti ini. Saat ini, Qian Cheng berdiri dengan tatapan kosong di jalur penghinaan. Kedua kakinya sudah mulai gemetar tanpa sadar, dan kreasi mimpinya juga meringkuk dan gemetar, tidak berani bergerak sama sekali. Oxhead dan Horseface berjalan keluar dari kabut hitam sambil membawa rantai, suara yang familiar terdengar dari atas panggung, karena sudah mati. Mengapa berhenti di sini? Begitu suara ini keluar, sebelum Qian Cheng sempat melakukan apapun. Orang-orang di kursi nomor 666 di bawah panggung tiba-tiba tersentak kaget. Cendehan terlalu akrab dengan kalimat ini. Ketika jiwanya ditarik keluar sebelumnya, kalimat inilah yang diucapkan. Justru karena kejadian ini, dia dihukum oleh gurunya untuk berperan sebagai warga asli di kota Zhengmeng, naik ke atas panggung untuk mengendalikan perselisihan jika perlu, mencegah seorang siswa mendapatkan skor terlalu tinggi melalui pertarungan di atas ring. Dengan kata lain, dia mungkin akan menghadapi situasi ini lagi di kemudian hari, tetapi dia merasa sedikit takut hanya dengan memikirkannya. Dia bahkan ingin segera menghubungi guru dan mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukannya lagi. Dia bahkan tidak tahan menjadi pengawas ujian selama 11 menit. Mengalami kematian sekali lagi. Cendehan merasa dia akan gila. Mustahil, ini jelas bukan mimpi yang bisa diciptakan oleh seorang F-level. Qian Cheng gemetar ketakutan. Sial, aku menyerah. Aku mengakui kekalahan pada seorang senior. Qian Cheng mengatakan kata-kata keras kepala seperti bebek mati. Bahkan jika dia mengakui kekalahan, dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah kekuatan seorang peserta ujian. Para penonton di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah bocah ini datang untuk menipu dan meminta makanan? Apakah dia berencana untuk memakan seluruh lantai? Atau memakannya sepotong demi sepotong? Berbeda dengan sudut pandang Tuhan di ruang siaran langsung, kata-kata Qian Cheng masih memiliki kredibilitas tertentu bagi para siswa di tempat kejadian. Bagaimanapun, kekuatan yang meledak dari mimpi ini agak melampaui pemahaman mereka tentang pencipta mimpi F-level. Beberapa orang sudah mulai curiga. Apakah seorang penguji turun tangan untuk melakukan pemanasan dan menggerta anak-anak? Singkatnya, tidak banyak orang di tempat kejadian yang akan berpikir bahwa orang di atas panggung adalah Su Emyu karena mimpi kematian ini sama sekali tidak menyebutkan kata Diu. Orang di atas panggung juga tidak meneriakkan nama mimpinya. Saya tidak menanggapi keraguan mereka. Saat daftar peringkat diumumkan, semuanya akan terungkap secara alami. Adapun Qian Cheng di depan saya, menurut saya dia masih perlu dihukum. Oxhead menerima perintah saya dan segera maju. Hanya terdengar suara, bam, tubuh Qian Cheng seolah terkunci oleh sesuatu. Seluruh ekspresinya kesakitan dan terlempar ke udara. Ketika mendarat, matanya langsung berputar dan pingsan. VIP nomor 18 memenangkan putaran ini. Memperoleh 90% poin kemenangan dari VIP nomor 12, total 27 poin. Bonus VIP nomor 18 ditambahkan. Saat ini 57 poin. Apakah VIP nomor 18 ingin melanjutkan? Wang Meng mengamati penampilan saya saat ini. Dan bertanya dengan nada memuji. Ini adalah pendatang baru terkuat yang dia temui sejak menjabat sebagai kepala Universitas Menara Mimpi. Jika dia bisa selamat di medan perang bintang. Di masa depan,
Dia pasti akan menjadi seorang jenius top yang dapat menyentuh alam S-level. Hanya saja ketika dia mengamati Diu barusan, dia masih menemukan kekurangan. Dia merasa daya tempurnya tidak terlalu kuat. Atau dengan kata lain, akan banyak melemah ketika menghadapi monster bintang. Ciri khas monster-monster itu adalah tubuh dan jiwa mereka yang kuat dan kasar. Aku Niu dan MA Mian mungkin akan kesulitan menarik jiwa monster itu. Sekarang mungkin juga karena level Su Mu hanya F, kemampuan penampilan Aku Niu dan MA Mian belum cukup. Selain itu, pengaturan Huang Quan Nai He selalu terasa ditujukan untuk makhluk hidup yang memiliki emosi. Adapun binatang raksasa luar angkasa itu, mereka sama sekali tidak takut mati. Sekarang Wang Rezi berharap bahwa Diu ini masih bisa memberinya lebih banyak kejutan. Setelah aku menarik kembali Diu ke dalam bintang mimpi, aku tidak sabar untuk membuka panel pribadiku. Saat ini, kekuatan asal telah mencapai 2856. Nilai kekuatan asal yang didapat dari pertempuran ini sangat besar. Aku segera menunjuk seorang siswa dari kursi VIP untuk melanjutkan tantangan. Orang yang ditunjuk itu jelas-jelas menyandarkan tubuhnya ke belakang. Ekspresi ketakutan. Setelah naik ke atas panggung, dia bertarung dengan cepat dengan mentalitas berjudi. Akibatnya, ciptaan mimpinya baru saja dipanggil dan langsung ditelan oleh benda hitam Diuku. Melihat dirinya sama sekali tidak bisa menang, dia langsung melompat turun dari arena dalam. VIP nomor 18 menang dan hadiahnya bertambah menjadi 84 poin. Apakah akan melanjutkan? Lanjut. Berdiri di arena dalam, aku tentu saja memilih untuk mengambil risiko demi kekayaan. Bagiku saat ini, memanfaatkan popularitas untuk mendapatkan kekuatan asal adalah yang utama. Siapapun di antara penonton yang ingin mendapatkan 84 poin ini dapat naik ke atas panggung sendiri. VIP nomor 18 tidak bisa menolak. Setelah suara Wang Rei jatuh, ternyata tidak ada seorang pun di bawah arena dalam yang bergerak. Setelah para peserta ujian dari 100 besar lainnya melihat keadaan tragis Qian Cheng, mereka semua memilih untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Bagi mereka, poin adalah yang terpenting. Kurungan seperti kematian ini membuat penonton di ruang siaran langsung terkejut. Su Mu terlalu hebat. Ini benar-benar mendominasi seluruh arena. Pada saat ini, Shen Dehan di bawah panggung tanpa pucat pasi. Tepat saat itu, dia menerima pesan dari orang tua itu. Memintanya untuk naik ke atas panggung dan bertarung. Benar saja, apa yang seharusnya datang tidak bisa dihindari. Segera setelah itu, dia melihat konten tambahan. Gunakan kekuatan penuh untuk fokus pada konsumsi dan bandingkan kekuatan mental dengan lawan. Keluar dari medan perang setelah tujuan tercapai. Ini membuatnya tiba-tiba sadar. Dia adalah seorang pencipta mimpi tingkat bumi, 2 tingkat lebih tinggi dari Su Mu. Domain tingkat S memang kuat, tetapi konsumsinya juga besar. Jika aku berhati-hati, aku mungkin tidak akan kalah. Setelah memikirkannya, dia membuat keputusan. Aku hanya perlu melakukan konsumsi di pinggiran, tidak pergi ke gerbang neraka itu. Jembatan Naihe mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Memikirkan hal ini, Shen Dehan tidak bisa duduk diam lagi. Dia melihat ke atas panggung dan langsung berteriak. Aku datang. Oke, penonton nomor 666 memilih untuk menantang VIP nomor 18. Wang Rei berkata sambil melihat sekeliling. Shen Dehan menemukan sesuatu. Sedikit mengangkat alisnya, lalu melepaskannya. Anak kecil, kau juga akan berhenti di sini. Shen Dehan meraung dan tubuhnya ditutupi lapisan baju besi hitam. Setelah pertempuran dimulai, Aku Niu dan MA Mian menyerang pada saat yang sama. Rantai itu menyapa Shen Dehan bersama-sama, tetapi dia tampak sudah menduganya. Beberapa kali menghindar. Beberapa kali berpura-pura terengah-engah mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa melakukannya lagi. Akibatnya, pada saat rantai akan menyentuhnya, dia berhasil menghindar lagi. Dia tidak bertarung secara langsung. Setelah pertempuran sengit, aku juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Juga mengerti niatnya untuk melakukan perang gesekan. Memilih untuk menggunakan keterampilan bertarung istirahat sendiri yang dikombinasikan dengan baju besi ciptaan mimpi di tubuhku. Untuk melawan mimpi kematianku. Karena orang yang memimpin jalan di depan hanya Aku Niu dan MA Mian, rintangan di belakang pada dasarnya tidak akan digunakan. Sama saja dengan membuang-buang energi di level berikutnya. Untung saja kekuatan mentalku mendekati 35 poin, kalau tidak aku sudah menyerah. Penonton di ruang siaranku juga memikirkan hal ini. Sepertinya ini adalah cara untuk memecahkan kebuntuan, tidak bisa mencapai gerbang hantu. Tidak bisa mencapai jembatan Naihe. Mimpi kematian Su Mu sepertinya tidak bisa memberikan efek maksimal. Ya, penantang ini seharusnya adalah makhluk mimpi dari mimpi buruk. Levelnya jelas lebih dari F. Kekuatan mentalnya hanya lebih tinggi dari Su Mu. Jika terus seperti ini, jelas Su Mu tidak akan bertahan. Banyak siswa di kursi VIP yang melihat pemandangan ini juga matanya berbinar. Sepertinya tipe seperti ini juga tidak terlalu tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, mereka juga sedikit gatal untuk mencoba. Hei anak hitam, kamu juga seharusnya segera tidak bisa, kan? Mau menyerah dengan makhluk mimpi ini? Bertarunglah secara adil denganku. Shen Dehan diam-diam menghitung. Jika siswa biasa mendukung mimpi selama ini, pasti sudah menyerah. Dia hanya bertahan lebih lama karena potensinya. Selama Su Mu tidak bisa mengendalikan makhluk mimpinya.
Itulah saatnya dia membalas. Suruh anak itu menakut-nakuti penguji. Sekarang saatnya membalas. Hehe, hampir saja kamu berhasil. Sayangnya, kekuatan mentalku tidak dihitung secara normal. Dengan suara mendengung, aku menyuntikkan kekuatan asal ke lautan mental. Kekuatan mental langsung naik menjadi 40 poin. Konsumsi sebelumnya juga langsung terisi penuh. Seluruh Diu bergetar karena peningkatan kekuatan mentalku. Cendehan melihat perubahan besar di depannya dan merasa tidak enak. Kekuatan mental orang ini terlalu abnormal. Yang lebih membuatnya tidak percaya adalah gerbang hantu yang sebelumnya berjarak darinya, tiba-tiba bergerak ke arahnya. Di belakangnya samar-samar terlihat jembatan Naihe dan kota Fengdu di tingkat atas. Tidak baik, celaka. Perasaan tidak enak di hati Cendehan semakin kuat. Menyerah, cepat menyerah. Orang tua itu sebelumnya memiliki berita bahwa dia akan keluar dari medan perang. Jelas ada rencana cadangan untuk menghadapi Su Emyu. Dia bisa turun panggung dengan mengikuti tangga. Orang ini benar-benar monster. Cendehan berpikir demikian dan langsung berteriak, "Aku menyerah." Lalu tanpa menoleh ke belakang, dia melompat turun dari arena. Dia menyerah begitu saja. Dari penampilannya, jelas dia masih memiliki kekuatan. Aku langsung merasa bahwa orang ini mungkin memiliki masalah. Pikiran tajam dan runcing. Dan suara Wang Re terdengar, VIP nomor 18 mengumpulkan 101 poin. Apakah ingin melanjutkan? Semua orang di bawah panggung mendengar jumlah poin ini dan langsung menarik napas dingin. Ini sama dengan mendapatkan nilai penuh di putaran pertama dalam satu tarikan napas. Jika terus seperti ini selama 3 hari berturut-turut, pada dasarnya bisa mengumumkan juara lebih awal. Zihanku masih menangis di luar sana mencuci piring. 6 poin untuk 2000 piring. Orang ini mendapatkan 100 poin dalam waktu kurang dari 2 jam. Benar-benar tidak adil. Semua orang tidak dapat menyangkal bahwa dalam ujian kali ini, memang muncul seorang monster. Menemukan sedikit keanehan, aku akhirnya memilih untuk turun. Wang Re melihatnya dan langsung menggelengkan kepala, menyatakan penyesalan. Dia juga baru saja menerima pesan. Jika Su Emyu memutuskan untuk terus bertarung, yang akan keluar berikutnya adalah dia. Karena aturan tidak membatasi pembawa acara. Tidak bisa naik ke atas ring, saat itu dia tidak akan memberi Su Emyu kesempatan apapun, langsung merebut 90% yang didapatkan. Inilah yang disebut mengendalikan poin, dia anak yang pintar, dia bergumam pelan, mengumumkan bahwa aku mendukungnya. Kembali ke kamar VIP nomor 18, berbalik mengundang juara ring baru untuk naik ke atas, aku juga menghela napas lega. Perasaan buruk di hatiku baru saja menghilang, sekarang bonus yang diperhitungkan adalah 101 poin, totalnya aku punya 186 poin. Jika aku menyelesaikan misi pengawalan malam ini, poin saya akan meningkat menjadi 226, pasti bisa menstabilkan peringkat teratas. Pertama, pemahaman akan prinsip semakin membuahkan hasil, seiring dengan peningkatan kekuatan mental, lahan impian di benakku. Luas di dalam ladang hati semakin meluas, ada lagi setengah bidang tanah kosong yang muncul, bisa menampung lebih banyak ruang impian. Pada saat yang sama, di sebuah ruang medis remang-remang di sekitar arena, seorang dokter tanpa ekspresi memasangkan perban terakhir untuk Yan Cheng. Perawatanmu sudah selesai, harap segera bayar biaya medis 20 poin. Hotel tidak mungkin menetapkan hutang. Haruskah sekejam itu? Ekspresi Qian Cheng berangsur-angsur membeku. Dirinya di babak pertama mendapatkan 80 poin, hotel menghabiskan 30, bertaruh di atas ring 30. Dirinya sekarang hanya memiliki 20 poin. Hasilnya sekarang 20 poin terakhir ini juga akan hilang, jika misi pengawalan malam ini tidak selesai. Besok poin untuk menginap dan beristirahat pun tidak bisa dikeluarkan. Apalagi dia masih ingin menarik perhatian kepala sekolah lain melalui pertarungan di atas ring. Misi normal kali ini, sama sekali tidak mungkin memberikan hadiah sebesar ini. Dengan kata lain, dia hanya bisa mendapatkan poin melalui pembakaran, pembunuhan, dan perampokan, jika tindakan semacam ini tidak baik. Sangat mudah memberikan kesan buruk kepada orang lain. Sepertinya hanya bisa begini saja. Malam ini aku harus mengawasi Su Emyu. Orang ini membuatku mengalami kerugian besar. Jika tidak membalasnya, aku akan terlihat terlalu pengecut setelah pembayaran poin terakhir selesai. Petugas medis itu mendekat dan berkata kepadanya, yang kalah berhak untuk keluar lebih awal, dengan kata lain, kamu bisa kembali ke hotel. Melihat kamu sudah membayar 20 poin, aku ingatkan satu hal, sekarang saat ini. Berjalan-jalan di sekitar hotel akan ada kejutan. Mendengar kata-kata ini, mata Qian Cheng langsung bersinar. Keluar hotel dengan luka ada kejutan, mungkinkah ini misi tersembunyi khusus untuk yang kalah? Dia segera menjadi bersemangat. Sepertinya dirinya mendapat keuntungan dari kemalangan. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, dia segera keluar dari hotel dan mulai berkeliaran di luar. Hingga dia melewati sisi hotel, sebuah gang kecil yang gelap, teman. Luka ini bagaimana bisa terjadi? Sebuah suara pria rendah terdengar dari belakangnya, terjadi saat bertarung di atas ring. Qian Cheng berbalik dengan bersemangat, namun yang menyambutnya adalah tawa menyeramkan dari tim penegak hukum kota mimpi buruk. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di benakku. Kamu telah melanggar aturan kota Meng. Tim penegak hukum kota Meng akan menghukummu. Akhirnya, hari pertama kompetisi Lei Tai berakhir dengan pidato Wang Re.
Aku juga, di bawah bimbingan pelayan berjubah hitam. Kembali ke kamarku. Aku keluar lagi saat jam makan, dan bertemu dengan Jiang Li, si tukang gosip. Kak, penampilanmu di Leitai hari ini terlalu hebat, ya? Masa depan mereka semua kau buat jadi badut. Aku tersenyum dan menjawab asal-asalan. Kompetisi Leitai apa? Aku tidak pernah ke sana. Kudengar itu melanggar peraturan. Kalau kau pernah ke sana, jangan libatkan aku. Jiang Li terkejut, sepertinya tidak menyangka ini. Melanggar peraturan apa? Apakah Kota Meng tidak mengizinkannya? Apakah dia pernah bilang mengizinkan? Aku bertanya balik sambil tersenyum. Jiang Li mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengerti. Benar juga, Kak. Aku juga tidak pernah ke kompetisi Leitai. Aku hanya mendengarnya di jalan. Kami tertawa dan berbicara sambil berjalan ke restoran. Di tengah jalan, dia menunjukkan niat keluarganya untuk merekrutku, tetapi aku menolaknya dengan halus. Akhirnya, dia menyatakan sedikit menyesal, lalu kembali ke mode, tukang gosip, dan bercanda denganku. Setelah kami mencari tempat dan duduk, Tang Ning datang di depanku dan membungkuk untuk duduk. Ada apa? Mungkinkah dia juga datang untuk merekrut? Aku bertanya. Bukan, ini tawaran pekerjaan. Dan hanya untuk malam ini. Ternyata hanya tawaran pekerjaan. Aku sedikit penasaran dan bertanya. Mungkinkah kau ingin aku merebut poin bersamamu? Ini tentang misi pengiriman malam ini. Tang Ning menggelengkan kepala dan menjelaskan. Aku punya firasat bahwa untuk mendapatkan 30 poin ini, mungkin akan ada pertempuran sengit. Alasan menyewamu juga sederhana. Selama pertempuran, ingat untuk memperhatikanku. Jika tidak menyangkut hidup dan mati, berkolaborasilah denganku. Jika musuhnya terlalu kuat, kau bisa langsung melarikan diri. Aku akan memberi bonus. Tang Ning berkata sambil menunjukkan angka. Bagaimana dengan 2 juta? Asalkan bayarannya bagus, kau akan menerimanya setelah ujian selesai. Pantas saja disebut wanita kaya kecil. Setelah berpikir lama, aku tetap memilih untuk menolak. Jelas sekali, 2 juta adalah bayaran 1 kali. Harga seperti ini pasti ada masalahnya. Tidak perlu bayaran. Aku bisa bergabung dengan tim kalian dalam misi pengiriman ini. Syaratku adalah di beberapa putaran berikutnya. Kita berdua berbagi informasi. Dibandingkan dengan bayaran berupa uang, aku lebih berharap untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan ujian. Aku tahu betapa menggiurkannya hadiah untuk juara pertama. 2 juta memang lumayan, tapi masih ada perbedaan dibandingkan dengan hadiah di beberapa putaran berikutnya. Apalagi di kota Meng yang penuh jebakan ini, informasi adalah hal yang paling penting. Berbagi informasi dengan wanita muda seperti ini tidak akan merugikan sama sekali. Adapun cara membedakan apakah Tang Ning berbohong atau tidak, di Diu ada binatang suci yang dapat membedakan kebenaran dan kebohongan. Yang dapat mendengar kebenaran dan kebohongan, yaitu Diting, tunggangan Ksiti Garbha. Aku menerima kerja sama ini. Tang Ning juga tidak sungkan, setelah berpikir jernih dia menjentikan jarinya. Malam ini akan ada beberapa anggota keluarga Tang. Sebagai pengawalku, apa kau tidak keberatan? Tidak masalah. Tapi kita harus bertemu di posisi pengiriman pukul 7, aku ada urusan lain malam ini. Tidak masalah. Senang bekerja sama. Setelah Tang Ning menyelesaikan detail kerja sama, dia pergi. Setelah tidur siang, makan malam tiba. Waktu jam malam kota Meng. Kuharap ini adalah malam yang sesuai dengan keinginanku. Sebaiknya bisa menarik banyak siswa ke jalanan. Begitu keluar dari hotel, aku melihat sekelompok besar siswa. Jelas, banyak orang tidak mau menyerah untuk keluar malam, atau mereka ingin mendapatkan banyak poin di malam hari. Dan sebagian besar siswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, malam itu indah. Ini adalah pemandangan malam yang unik di kota Meng. Tiba-tiba kabut nyata menyelimuti sekeliling, ternyata tumpang tindih mimpi legendaris. Sebagai seorang ahli dalam pengetahuan dasar mimpi, isi yang relevan dengan cepat muncul di benakku. Fenomena tumpang tindih mimpi biasanya terjadi di medan pertempuran mimpi. Terjebak di perbatasan antara kenyataan dan mimpi, dan merupakan lingkungan aneh yang dihasilkan oleh Dreamweaver dan Starbeast yang terus-menerus bertempur. Dan meskipun ada bahaya di dalamnya, ada juga manfaatnya. Di internet, ada nama yang lebih umum, alam rahasia. Seluruh kota Meng ternyata adalah alam rahasia. Penemuan seperti itu membuat semua orang yang keluar merasa bersemangat. Harta karun itu milikku. Tiba-tiba suara hiruk-pikuk terdengar dari kerumunan, sekelompok siswa mengubah senjata mereka dan bergegas ke satu arah. Tidak lama kemudian suara senjata saling beradu terdengar, pertempuran akan segera terjadi, hehe. Aku menyeringai, apakah malam pertama yang gila di kota Meng akan dimulai?